Semoga hoki datang. Semoga hoki datang. Semua waspada. Mulut sial, adik seperguruanku keluar dari tapa. Aduh, Wahai langit dan bumi, iblis jahat cepat muncul. Hei, ngapain kalian sembunyi? Hoki atau sial sudah ditakdirkan. Kalian tak bisa hindari. Kakak senior, hari ini kau pasti kena bencana berdarah. Didiam kau! Sayang ini aku cuma duduk meditasi di kamar. Aku tak kemana-mana. Aduh. Aduh, kepalaku. Mulut sialmu terlalu sakti. semua jangan sekali-kali bicara dengannya. Nanti pasti sial. Kakak senior. Kakak senior, pita rambutmu hari ini cantik sekali. Tapi hati-hati. Di dalam kuil tahu penuh api. Jangan sampai terbakar. Diam mulut sialmu. Ada. Sudah dibilang jangan ganggu dia. Dulu dia bilang aku hoki kalau ketemu air. Aku terendam di jamban 3 hari. Adik seperguruan, badanmu hari ini terlalu basah. Hati-hati naga air menjelma jadi air, berubah jadi cahaya petir. Aku tak dengar. Langit cerah sekali. Mana ada petir? Petir dan kilat sama saja. Sudah dibilang hati-hati. Aduh, kumohon. Jangan lagi. Si kecil majikanku, cepat pulanglah. Guru, Guru, cepat keluarlah dan atur adik seperguruan ini. Muridku, rahasia langit tak boleh diungkap semua, sebab akibat tak bisa diterangkan tuntas. Guru, pelan-pelan. Hati-hati jangan sampai jatuh. Aduh, Guru, aduh. Guru, ini takdir, Nadia. Sudah berapa lama kau di gunung ini? sampai hari ini tepat 18 tahun. Saatnya sudah tiba. Baru saja keluarga Wijaya mengirim surat, bilang kakekmu sakit kritis. Tinggal 1 tarikan napas terakhir. Dia ingin menemuimu untuk terakhir kali. Turunlah dari gunung. Turun gunung. Kau sebenarnya adalah putri keluarga bangsawan keluarga Wijaya Pertawan. Dulu peruntungan keluarga Wijaya hampir habis. Kakekmu mengantarmu ke gunung untuk menambah pahala. Kini, dengan sedikit bimbingan darimu, 3 murid luar itu, mereka bisa mendirikan 3 perguruan besar negeri Aruna. Guru lihat ilmu yang kau pelajari sudah matang. Kau bisa kembali ke keluarga Wijaya. Kembali ke keluarga Wijaya. Tapi guru, aku tak tega meninggalkan guru. Tak tega meninggalkan kakak senior, kakak seperguruan dan adik seperguruan. Ini sudah takdir. Kini harapan keluarga Wijaya mungkin terletak di mulutmu ini. Lagi pula keluarga Wijayamu itu keluarga terkaya di ibu kota. Nanti kau mau makan apa? Bisa makan apa saja. Aku benar-benar mau makan lobster. Ayam panggang atau kue bunga juga boleh. Itu tergantung apakah kamu bisa bertahan di keluarga Wijaya dan membantu mereka keluar dari krisis. Keluarga Wijaya yang kecil ini mudah saja bagi muridku. Aku turun gunung sekarang. Guru, jagalah diri baik-baik. Hati-hati, jangan sampai jatuh lagi. Pergilah kamu. Bagaimana mungkin guru? Aduh. Wah, ternyata keluargaku sangat kaya ya. Aura jahatnya sangat kuat. Sepertinya keluarga Wijaya menghadapi masalah besar. lihat itu, dialah gadis kampung liar yang dipelihara Tuan, di gunung selama 18 tahun. Tuan Besar Surya benar-benar pikun tua. Nekat memanggil bintang sial ini kembali, seharusnya dibiarkan di kampung, biar binasa sendiri. Sungguh sial. Hei, bicaramu sungguh tak jaga ucapan. Hati-hati bencana berdarah.
Kau gadis kampung liar ngomong apa? Memang mulutmu tak pernah keluarkan hal baik. Apa yang diteriakkan ini? Tuan Nyonya, dia ini aneh sekali. Dia benar-benar bintang sial. Beneran punya mulut sial. Kau ini siapa? Berani-beraninya bikin ribut di keluarga Wijaya. Lihat penampilan murahannya. Mungkin cuma pengemis dari mana gitu. Minta-minta tapi nggak lihat-lihat tempat. Ayah, kakak. Kasihan juga lihat dia. Mending kita kasihanilah sedikit. Sisa makanan di rumah. Jangan dikasih ke anjing. Kasih aja ke dia. Makanan anjing itu simpan aja. Buat anjing kalian sendiri. Nggak heran kalian sekeluarga suka memandang rendah orang. Aku malah bersyukur tidak tumbuh besar di keluarga kayak gini. Kau ini sebenarnya siapa? Di atas gunung, orang-orang memanggilku Nadia. Turun gunung, aku punya nama duniawi Nadia Wijaya. Kau itu bintang sial. Nadia Wijaya? Nadia Wijaya, kau tak jujur. Seharusnya tinggal di gunung. Buat apa pulang ke keluarga Wijaya? Cepat-cepat pergi dari sini. Kakek yang suruh aku pulang. Kalau kalian yang minta, aku bahkan tak mau datang. Kakekmu tak mungkin. Dia sekarang terbaring sakit parah. Tak sadar. Buat apa dia memanggilmu? Si bintang sial, pulang. Memangnya kau ini siapa? Keluarga Wijaya bukan tempat yang bisa kau pulangi seenaknya. Kakak Nadia, jangan salahkan seluruh keluarga yang tak disukai padamu. Siapa suruh kau bintang sial? Kau pulang cuma bawa sial buat keluarga Wijaya. Oh ya, selama 18 tahun ini, aku tak ada di keluarga Wijaya. Tapi kenapa keluarga Wijaya kelihatannya kacau dan busuk, diliputi nasib buruk, terus-menerus sedang sial? Kau. Kurasa kau dengar kabar kakek, kesehatannya memburuk. Lalu buru-buru pulang buat bagi warisan. Kakek sekarang tak boleh terpancing emosi. Nadia Wijaya, kau pulang cuma buat bikin keluarga. Lebih sial. Bisa jadi malah bawa celaka sampai kakek mati. Cepat pergi dari sini. Tuan Besar Surya tanya, apa Nona Nadia Wijaya sudah pulang? Disuruh kalian semua masuk. Ayah. Kakek, Nadia, kemari. Nadia, cucu kesayanganku. Keluarga Wijaya bersalah padamu. 18 tahun ini kau menderita. Sekarang, kaulah satu-satunya harapan keluarga Wijaya. Kakek, Kakek mohon padamu, generasi muda keluarga Wijaya ini, semuanya anak pemboros dan parasit. Ditambah pengkhianat dari dalam, berkomplot dengan keluarga luar, mengincar aset usaha keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya hampir runtuh. Ayah, jangan katakan begitu tentang kami. Iya, kakek. Diam kalian semua. kakek, Kakek selalu memperhatikanmu. Aku tahu kau baik dan jujur. Dan sudah belajar banyak ilmu. Keluarga Wijaya bergantung padamu. Ini meterai kepala keluarga Wijaya. Mulai sekarang keluarga Wijaya kuserahkan padamu. Mulai hari ini, kau adalah kepala keluarga baru Wijaya. kakek, kakek, kakek. Ayah, sadarlah. Ayah, ini kepala keluarga baru Wijaya. Jangan berikan padanya, ayah. kakek, jangan pergi begitu. Kepala pelayan, cepat panggil dokter, selamatkan kakekku cepat. Tuan muda. Kalian semua diam. Tuan Besar Surya sudah meninggal. Ini semua salahmu, bintang sial. Baru pulang sudah membuat kakek celaka. Kepala keluarga baru bisa diberikan ke siapa saja. Tapi bukan untukmu. Memangnya kau siapa? Berani pegang meterai keluarga Wijaya?
cepat kembalikan pada ayah. Ini permintaan terakhir kakek. Aku tak boleh mengecewakannya. Dengarkan baik-baik. Akulah kepala keluarga baru Wijaya. Siapa yang berani menentang? Tuan Besar Surya, amanat terakhir. Kalian semua sudah dengar. Soal ini, dia sudah buat surat wasiat. Nona Nadia Wijaya, bukan cuma kepala keluarga baru keluarga Wijaya, tapi juga pemegang kuasa, grup Wijaya. Apa? Dia pikir dirinya siapa? Bagaimana kakek bisa buat surat wasiat kayak gini? Kakekku ini sudah pikun. Nadia Wijaya, kau tanya diri sendiri, pantas nggak urus keluarga Wijaya? Warisi aset usaha keluarga. Iya benar. Si manis kecil ini pernah sekolah nggak? Bisa ngapain? Ngerti urusan perusahaan? Betul, aset usaha keluarga Wijaya kan milik kita. Kalau diserahin ke tanganmu, pasti hancur. Kakek memang benar. Lihat saja kalian, anak-anak pemboros tak berguna. Keluarga Wijaya, hanya aku yang bisa bawa harapan. Kalian baru punya jalan hidup. Kau pikir kau ini siapa? Bintang sial yang dibuang. Keluarga Wijaya. Gadis kampung liar. Dari desa. Mau urus keluarga Wijaya? Nadia Wijaya. Cepat balik dari keluarga. Ke ayah. Nadia Wijaya. Kau pikir pulang saja? Bisa menggagalkan rencanaku? Keluarga Wijaya harusnya milikku. Wajar kakek bilang, ada pengkhianat di keluarga. Menurutku, itu pasti kau. Apa yang kau bicarakan? Ayah, Kak Adrian. Lihatlah dia. Katanya, setelah aku dikirim ke gunung, mereka mengangkatmu. Kau cuma anak angkat perempuan, berani-beraninya mengomentari surat wasiat kakekku. Nanti mulutmu kena balasannya. Kau. Lidahku. Apa yang terjadi? Kau lancang. Siska memang kuangkat. Dia adalah satu-satunya putri keluarga Wijaya. Kau bahkan bukan anggota keluarga ini. Surat wasiat kakekmu juga tak berlaku. Jasad kakek bahkan belum dingin, kau sudah berani melawan. Amanat terakhirnya, tidak takut disambar petir? Kau tunggu saja. Ayah, aku antar kau ke rumah sakit dulu. Nadia Wijaya, Siska telah di keluarga Wijaya lebih dari 10 tahun. Dia adalah adik kandungku. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku takkan memaafkanmu. Adrian Wijaya, kenapa buru-buru? Hati-hati, jangan sampai jatuh. Omong apa kau? Ini rumahku. Masa mungkin aku... Kau benar-benar bermulut sial. Sial sekali. Kepala pelayan. Nona. Sekarang, Nona adalah kepala keluarga Wijaya. Langkah selanjutnya, apa rencana Nona? Persiapkan dulu, pemakaman kakek. Aku akan menghajar habis keturunan durhaka di keluarga ini. Paman Budi, Tuan Muda kedua baru menelepon. Minta Anda segera transfer uang. Dia butuh di kasino. Si tuan muda kedua ini, keterlaluan. Tak pernah pulang. Cuma bisa minum dan berjudi. Tak ada yang bisa mengatur. Oh ya? Kalau tak ada yang bisa mengatur, Tuan Muda berandal ini, serahkan padaku. Lagi. Lanjut main. Tuan Muda Arga, hokimu sedang jelek. Istirahat dulu. Istirahat apa? Tuan Muda Arga, sudah minta uang dari rumah. Bulan lalu Tuan Muda Arga, sekali kala 6,6 miliar rupiah, tak berkedip sedikit pun. Benar. Uang receh. Cuma untuk senang-senang. Tapi ngomong-ngomong, Tuan Muda akhir-akhir ini agak sempit ya. Dengar-dengar proyek Kota Selatan Grup Wijaya, ada masalah. Wah, informasimu cepat. Urusan bisnis, hal kecil. Manusia, yang penting, itu bahagia. Cuma main-main, Iya, aset keluarga Wijaya lebih dari 220 triliun rupiah. Tuan Muda kedua keluarga Wijaya. Masa kekurangan uang? Tuan Muda Arga, main gedein, sekali putar balikkan keadaan. Tentu, tapi kalau engkau juga merasa terlalu berisiko. apa maksudmu? Seberapa besar? Aku siap temani sampai akhir. Baiklah, kita berdua masing-masing keluarkan 110 miliar rupiah. Tuan Muda Arga, kau keluarkan 5% saham. Grup Wijaya, satu putaran penentu. Adil, kan? Belum tentu aku kalah kalau berjudi. Arga Wijaya. Kapan takut? Cuman 5% saham. Anggap saja hiburan untuk teman-teman. Lanjut main!
Main apa lagi? Tuan muda kedua Arga, kau benar-benar anak pemboros. Kurang ajar! Gadis kampung liar dari mana? Berani lancang pada tuan muda? Tak tahu aturan. Cepat minta maaf pada Tuan Muda. Aku saja belum buru-buru. Kalian sibuk apa? Gadis pendamping minum barumu ini. Lumayan liar sifatnya. Mau temani kakak minum? Keluarga sedang ada masalah besar, masih minum dan berjudi, takut nanti tersedak sampai mati. Mulut sial. Keluargaku ada masalah apa? Cepat pergi. Jangan ganggu kesenanganku. Kau memang keturunan durhaka, keluarga Wijaya. Kakek sudah meninggal, masih bersembunyi di sini? Omong kosong apa? Kau siapa berani buat onar di sini? Akulah gadis kecil yang kalian usir 18 tahun lalu. Adikmu, Nadia Wijaya. Kau? Kau ini bintang sial. Kau kembali? Aku tak cuma kembali. Tapi, sekarang aku adalah kepala keluarga baru. Keluarga Wijaya. Ikut aku pulang, bersujud jaga jenazah kakek. Kurang ajar. Berani mengutuk kakekku? Kepala keluarga baru? Kau pantas kalau masih ngomong sembarangan. Percaya nggak buat kau? Terusir dari sini? Tuan muda Arga? Inikah adikmu si bintang sial itu? Kalau adikmu sudah perintahkan, kau pulang? Baiknya kau nurut saja pulang? Iya. Mulai sekarang, dengarin aja dia. Jangan datang ke tempat begini lagi. Diam semua. Kau segera minggat dari sini. Ayo kita lanjut main. Kau masih mau berjudi? Baik, aku bertarung denganmu. Berani? Masa nggak berani? Tapi, dengan apa kau bertaruh? Kau punya uang? Taruhan uang itu membosankan. Kalau aku menang, kau langsung ikut aku pulang. Kalau aku kalah, Kalau kau kalah, kau langsung diusir dari keluarga Wijaya. Tinggal terus di gunungmu itu. Jangan turun lagi. baik. Bertaruh apa? Kita main kartu remi. Satu putaran menang kalah langsung jelas. Jangan bilang aku menindasmu. Kau boleh kocok kartunya sendiri. Hahaha. Kau pegang kartu saja tak stabil. Berani juga berjudi denganku? Tuan Arga masih perlu diundi? Hasilnya sudah jelas. Bocah, jangan memalukan diri. Cepat mengaku kalah. Silakan. Nadia Wijaya, kau bahkan tak paham aturan. Di meja judi, kau bahkan tak lihat kartumu sendiri. Pura-pura apa? Lihat atau tidak, bedanya apa? Hasil akhirnya, saat kau ambil kartu itu, sudah ditakdirkan. Bagus, hasil sudah pasti. Kalau kau memang mau kalah, ku kabulkan. Ku beritahu, kartu di tanganku ini, kombinasi awal terbaik. Putaran ini pasti menang. Hanya usirmu dari keluarga Wijaya, terlalu membosankan. Aku tambah taruhan? Apapun taruhanmu, ku ikuti. Baik. Kalau kau kalah, kau harus berlutut di atas serpihan kaca ini. Lakukan 100 kali sujud. Sampai kepala pecah berdarah baru pergi. Baik, ku terima. Hahaha. Nadia, putaran ini pasti ku menang. Aku tambah taruhan lagi. Kalau kau kalah, tanganku ini yang ku minta. Haha, kalau tak berani, mengaku kalah sekarang. Jangan menyesal kalau kalah. Ku terima. Aku pasti menang, Nadia Wijaya. Bersiap bersujud 100 kali, kehilangan satu tangan, dan terusir dari keluarga Wijaya. Orang sombong pasti kena petaka. Hati-hati, kartu bagus. Bisa jadi berantakan. Cukup omong kosong. Nanti lihat saja kau, nangis minta ampun padaku. Kartu lurus sewarna tertinggi. Aku menang, hahaha. Apa yang terjadi? Kartu bagusku kemana? Hanya dengan mulut sialmu. Kau tukar kartu bagusku? Pasti kau curang. Kau tak paham prinsip 9 dari 10 judi itu curang?
Kau pikir mereka jarang menjebakmu selama ini? Kau masih tak terima? Aku tak terima. Hari ini, pertama-tama ku sobek mulut sialmu ini. Mulai sekarang, akan ku buat kau selamanya tak bisa bicara. Aku bantu kau. Kau pukul aku? Percaya tidak kau langsung kena balasan. Bersujud minta ampun padaku. Apa yang kau omongkan? Membuatku bersujud padamu? Gue tak percaya. Aduh, kakiku. Kenapa tak mau menurut? Inilah taruhan kita. Saatnya kau bersujud. Aku. Nadia Wijaya! Kau ini bintang sial. Apa ilmu sihir yang kau pelajari di gunung? Tuan Muda Arga, kenapa kau bersujud pada manis kecil ini? Kalau tersebar, bagaimana reputasimu? Benar Tuan Muda Arga. Kau harus beri kami, kalangan elit kota awan, muka. Balas pukul dia. Kalian memang pandai menghasut. Hati-hati mulutmu bisa mendatangkan petaka. Mulutmu sendiri yang celaka. Nadia Wijaya, kau berani ganggu temanku juga? Hari ini aku habis-habisan lawan kau. Ini disebut teman? Sungguh tak bisa bedakan baik buruk. Jangan lupa kita masih ada taruhan. Tanganmu ini jadi milikku. Aduh. Tanganku. Tanganku kenapa? Nadia Wijaya, kau berani sentuh tanganku? Aku takkan biarkan kau. Aku Kali ini cuma memberimu pelajaran. Kalau lain kali masih berjudi dan menghamburkan harta, tanganmu ini benar-benar hilang. Ayo pulang. Nona benar-benar berhasil bawa Tuan Muda kedua pulang. Dia memang punya cara. kakek benar-benar meninggal? Kakek, maafkan aku. Cucumu pulang terlambat. Arga Wijaya ini masih punya hati nurani. Cuma terlalu lama tersesat. Kakek, tenanglah pergi. Dia dan sampah-sampah di keluarga Wijaya akan kubersihkan. Kau bilang siapa sampah? Nadia Wijaya! Keluarga Wijaya mengizinkanmu kembali lihat kakek untuk terakhir kali. Sudah lebih dari cukup baik. Membersihkan? Kau pikir kau ini siapa? Sudah kukatakan, aku kepala keluarga baru keluarga Wijaya. Apa? Ini mustahil. Pasti kau curi meterai kepala keluarga. Pasti kau curi meterai kepala keluarga. Kepala pelayan. Tuan muda kedua. Benar. Aku lihat sendiri Tuan Besar Surya yang memberikannya pada Nona. Dan ada surat wasiat. Mengirimkan Tuan Besar Surya sebagai bukti. Diam kau. Kenapa? Masih tak terima? Kau masih berutang satu tangan padaku? Potong tanganmu dulu. Baru bicara syarat denganku. Kau. Kakek ini, pikirannya bagaimana sih? Bisa-bisanya percayakan pada orang kampung, gadis liar yang besar di desa, untuk memimpin keluarga Wijaya. Jangan biarkan dia berhasil. Nak, merengut di sini tak ada gunanya. Tak akan mengubah apapun. Ayah, sekarang dia pegang milik keluarga Wijaya, empat kepala keluarga, ditambah surat wasiat kakek. Apakah kita cuma bisa menerima saja? Benar. Lagi pula darah lebih kental daripada air. Dia putri asli keluarga Wijaya, pasti tak akan menerimaku. Aku tuh cuma orang luar. Orang luar apaan? Siska, kaulah putri Bima Wijaya. Putriku, Nadia Wijaya takkan berani sentuh kau sedikit pun. Juga tak boleh biarkan dia jamah aset triliunan keluarga Wijaya. Betul. Pembawa celaka bagi ibunya, bintang sial yang celakakan seluruh keluarga. Pantas jadi kepala keluarga Wijaya, harus diusir. Tapi dia belajar di gunung, mendapatkan banyak ilmu sesat. Mulut sialnya itu, siapa dikutuk, siapa langsung sial. Bagaimana kita lawan dia? Ilmu sesat recehan itu memang hebat, tergantung kekuatan. Besok akan diadakan rapat pemegang saham darurat. Sekalipun dia punya surat wasiat dan meterai kepala keluarga, itu cuma pajangan.
Benar. Dia cuma punya ilmu recehan. Untuk amannya, besok aku akan ajak Tuan Hendra untuk dukung kita. Maksudmu si Hendra yang membunuh tanpa berkedip? Kau bisa undang dia? Perlu keluar uang dan sedikit utang budi. Tapi asal bisa tekan Nadia Wijaya, si bintang sial itu sampai tak bisa bangkit lagi. Itu sepadan. Baik. Besok kita tunjukkan pada semua orang siapa sebenarnya tuan di keluarga Wijaya. Suruh si bintang sial Nadia Wijaya pergi untuk selamanya. Tuan Besar Surya sudah tiada. Warisan sebesar ini diserahkan pada Anda. Anda harus bertahan. Direktur, ku dengar Anda punya anak perempuan lain yang baru pulang ke keluarga Wijaya, lalu langsung ambil alih grup Wijaya. Kami semua orang Anda. Jangan sampai kami disingkirkan olehnya. Itu belum tentu. Mungkin kalian belum tahu, Nadia Wijaya itu bintang sial sejak lahir. Sekarang dia mau memimpin keluarga. Jangan cuma kalian, bahkan kami orang Wijaya sendiri susah menyelamatkan diri. Jangan khawatir. Dunia bisnis itu medan perang. Yang penting kekuatan nyata, kekuatan yang sebenarnya. Betul. Asal kalian dukung kami, keluarga Wijaya tak akan mengecewakan. Tenang saja. Dia cuma gadis kampung liar yang baru datang. Tak layak lawan aku. Kau! Berdiri. Aku ayahmu. Kau bicara begitu padaku? Memang kau gadis kampung liar, dari desa. Tak tahu aturan sama sekali. Itu kursi utama. Kau masih ingat aturan tua muda dan derajat? Iya, Kak Nadia. Jasad kakek bahkan belum dingin. Kalau terus buat keributan, kakek akan mati penasaran. Kalau arwah kakek di langit, pertama-tama cari pengkhianat di keluarga, tentu akan menakuti sampai mati. Di keluarga Wijaya, kursi utama untuk kepala keluarga. Kau pikir bisa duduk di sana? Ya sudah kududuki. Mau apa? Mulut sialmu ini sampai sakti begini? Ayah, dia benar-benar tak tahu aturan. Kau pikir kau siapa berani duduk di kursi utama keluarga Wijaya? Aku ditugaskan kakek untuk memimpin keluarga, mengambil alih grup Wijaya. Duduk di sini, sudah sewajarnya. Alin kalian. Ini surat wasiat yang telah dibuat Alam Tuan Besar Surya semasa hidupnya. Semua aset usaha Wijaya diwariskan kepada Nadia Wijaya. Dia adalah ahli waris Sa Group. Cuma perempuan seperti kau mau jadi ketua dewan? Jadi ketua dewan butuh kemampuan. Lihat saja berapa sahamnya. Betul. Di grup kau tak punya saham sebesar pun. Kami tak mengakui. Kami tak mengakui. Tak akui. Rupanya, kalian sudah bersekongkol. Kakek baru meninggal, langsung kalian bersatu, melawan wasiatnya. Tidak takut. Kakekku nanti menuntut balas? Dasar mulut sial. Kau jangan berpura-pura sakti di sini. Siapa kau coba nakuti? Wasiat kakekku saja, kalian tak akui. Rupanya kalian tak suka padaku. Siapa yang tak suka, silakan maju. Kau pikir bisa jadi kepala keluarga Wijaya? Tak punya kualifikasi. Nadia Wijaya, perhatikan baik-baik. Orang di sampingku ini adalah tokoh terkenal dari Kota Awan, Tuan Hendra. Di Kota Awan, tak ada yang berani macam-macam. Dia tokoh besar. Gimana? Takut kan? Arga sudah undang Tuan Hendra. Lebih baik kau, sebelum dia bertindak, sungkem minta maaf. Betul. Sekarang serahkan posisi. Kepala keluarga, lalu minggir jauh-jauh. Kalau tidak, kami akan minta Tuan Hendra bertindak. Hendra apa Hendro? Posisi di keluarga Wijaya. Sudah pasti milikku. Siapa tak terima, silakan maju. Kurang ajar. Kau, itu gadis sialan dari keluarga Wijaya. Aku tak izin di Kota Awan ada. Orang begitu sombong. Apalagi, cuma bocah perempuan tengik. Nona, Hendra ini kejam. Janganlah Nona memprovokasi. Nah gimana? Dengar nama besar Tuan Hendra.
Cepatlah sungkem. Minta aku sisakan nyawamu. Hendra, aku memang pernah dengar nama itu. Sama persis nama anjing liar di gunung kami. Kami panggil dia Hendra kecil. Kurang ajar! Kau ini perempuan benar-benar tak tahu bahaya. Cuma gerakkan jari, langsung kuhabisi kau. Hendra kecil, gonggonganmu lebih galak dari anjing. Mengandalkan kuasa, mengintimidasi. Memang perlu dihajar. Kau berani menghinaku? Lihat nanti kuhajar kau sampai gigi berhamburan. Wah! Ucapkan dialog basi begitu, awas nanti giginya rontok beneran. Gigiku! Benar-benar berhamburan. Kau ini siapa sih? Tuan Hendra, jangan sampai kau tertipu olehnya. Kemampuannya cuma mulut sial itu. Ini sebenarnya cuma sial saja. Banyak orang lihat. Jangan mempermalukan. Perguruan langit terbang. Benar, Tuan Hendra. Cepat tangkap dia. Tampar mulutnya 100 kali, biar dia diam. Diam apa lagi? Serang bersama. Pukuli dia. Hendra kecil, ku beritahu, ilmu recehan kalian takkan bisa sentuhku. Barang tak berguna. Minggir! Tuan Hendra, aku bayar mahal. Untuk bantuanmu, jangan-jangan kau tak bisa lawan. Satu gadis kecil, Bangsat. Kau berani ragukan aku? Sekarang ini bukan soal uang. Gue mau nyawanya. Bocah sialan. Hari ini ku bikin kau kapok. Kau benar-benar tak tahu diri ini siapa. Pistol mainanmu ini bisa tembak? Jangan, Tuan Hendra. Putri keluarga, dialah yang diamanatkan. Tuan besar sebelum wafat. Nona, itu pistol. Bisa memakan korban jiwa. Mengalah saja. Hendra kecil, kau pikir di kota awan tak ada hukum? Berani menembak di depan umum? Kurasa kau yang cari mati. Sudah hampir mati masih keras kepala. Aku paling benci mulutmu. Setelah ku buat mulutmu jadi saringan, masih bisa banyak bicara. Tuan Hendra, ini masih di grup kami. Jangan tembak. Kalau sampai ada korban, tanggung jawabnya. Tak sanggup kami tanggung. Benar, Tuan. Kami usir dia saja. Cukup sampai di situ. Kalau Tuan menembak, sifatnya jadi lain. betul-betul. Tuan Hendra, untuk bocah sialan ini, tak perlu tembakan. Tuan cukup pukuli dia habis-habisan, biar dia tinggalkan saham, lalu usir dia. Pengecut. Seluruh keluarga ini bodoh dan tak berguna. Tadi bukannya teriak-teriak, suruh ku bunuh dia, sekarang gue serius. Kalian malah ciut. Pantas saja kalian diinjak olehnya. Hendra kecil, kau mengancam dengan senjata dan berniat membunuh. Tahu itu kejahatan apa? Diam kau! Nadia Wijaya. Sekarang laras pistol mengarah padamu. Ayo, sujud. Dengan penuh hormat, panggil aku Tuan Hendra. Dan juga, kau tadi memanggilku. Beberapa kali Hendra kecil. Sekarang tampar wajahmu beberapa kali. Sampai aku puas. Sujud padamu? Kau pikir pantas? Hendra kecil! Sekarang ku sobek mulutmu. Biar kulihat kau masih berani. Jangan tembak. Tuan Hendra, ku mohon. Nona, dia diamanatkan. Tuan besar sebelum wafat. Enyahlah! Kau tak berhak bicara. Kau pikir aku tak berani? Tembak kau dulu? Kalau kau mau menembak, tembaklah aku dulu. Nyawaku diselamatkan Tuan besar. Hari ini sekalipun aku mati, anggap sebagai balas budi pada Tuan besar untuk terus melayaninya. Nona, dia tak boleh kenapa-kenapa. Dia tak bersalah. Sejak lahir dibawa ke gunung, menderita banyak kesulitan, menanggung banyak penderitaan. Di hati Tuan besar, selalu merasa berhutang padanya. Kini Nona terima tugas genting, tak ungkit dendam, selamatkan keluarga Wijaya. Dialah satu-satunya harapan keluarga Wijaya. Kau si manis kecil, masih berani membelanya? Enyah! Kepala pelayan. Nona, cepat pergi, jangan urusi aku. Jangan khawatir, ini tak bisa lukai aku. Bahkan tak bisa ditembak. Apa kau gila? Ngira diri dewa? Pistol. Ini pistol sungguhan. Masih berani omong besar? Matilah kau!
Lagi-lagi tepat, pistol ini benar-benar jadi rongsokan besi. Ya. Mulut sialnya seampuh itu? Dengan satu ucapannya, pistol langsung macet. Ini lebih dari mulut sial. Ini ilmu gaib. Hah! Mulut sial apa? Barusan cuma macet. Pistolku baik-baik. Nadia Wijaya, sekarang kuantar kau temui kakekmu. Tuan Hendra, Anda bunuh orang bayar nyawa. Kalau ini jadi besar, semua rugi. Kita bicara baik-baik. Dengan dia, tak sepadan. Diam kau! Kalau masih bawel, peluru ini kutembak ke cowok ini. Nadia Wijaya, bocah sialan, masuk neraka, berkumpul dengan kakekmu. Ini, apa yang terjadi? Hah! Aku tak percaya. Ini, bagaimana mungkin? Aduh, kenapa ini? Apa yang terjadi? Mungkinkah kamu benar-benar punya mulut sial? Semua yang kamu ucapkan jadi kenyataan? Atau tempat ini berhantu? Lebih baik kau percaya ini berhantu, karena kakekku tak rela ada yang mengganggu cucunya dan mengincar nyawa cucunya. Jangan asal omong kosong. Di dunia ini mana ada hantu? Cuma pistolku macet. Dasar orang gila, jangan tembak lagi. Awas larasnya meledak. Tanganmu bisa hancur. Diam kau. Aku tak percaya. Tanganku. Lihat kan? Sudah kukatakan, kakekku melindungiku. Tuan Besar Surya, aku salah. Semua ini perintah Tuan Muda Keluarga Wijaya. Mereka yang bayar aku datang ke sini. Jangan salahkan aku. Tuan Besar Surya, Sudah takut? Masih belum pergi? pergi. Cepat pergi. Ayah. Anakmu durhaka, mengganggu ketenangan ayah. Aku melakukan semua ini demi kebaikan keluarga Wijaya. Kumohon, jangan marahi kami. Kakek, kami tak seharusnya lancang. Kumohon jangan nakuti kami. Kakek, aku salah. Aku tak seharusnya bilang, Nadia Wijaya adalah bintang sial. Aku tak seharusnya berjudi. Kakek yang baik, maafkan kami. Jangan sakiti kami. Jasad kakekku bahkan belum dingin, kalian sudah menyuruh orang melawanku. Bahkan mau mengambil nyawaku ya? Aku Aku apa lagi? Kak, di matamu, aku cuma wanita kampungan. Tak layak hidup, ya? Nadia, bukan begitu maksud kakak. Kakak kedua, boros saja biasa, tapi pakai uang keluarga Wijaya. Untuk sewa orang bunuh aku? Ini kepala keluarga baru keluarga Wijaya ya? Itu semua omong kosong. Aku tak bilang apa-apa. Lihat wajahmu, tangan gatal mau pukul. Hari ini kita bicara jelas. Aku ditunjuk kakek sebagai ketua dewan, kepala keluarga baru keluarga Wijaya. Setuju. Atau tidak? Kakak kedua, kalian ketakutan olehnya. Masa percaya? Ada hantu? Tuan Hendra yang tak becus, bawa pistol jelek. Dia cuma nakuti kalian. Siska Wijaya, kau sengaja mengacau, cuma mau nyawaku. Yang berencana jahat, mau kuasai keluarga Wijaya, bukan orang lain, tapi kau. Kau memfitnah. Sejak kau kembali, kau tak suka padaku. Segala cara, kau pakai usir aku. Anak angkat ini, kurasa, kau cuma mau sendiri. Monopoli kasih dan warisan. Kau benar sekali. Aku memang tak suka padamu, memang mau usir kau, memang mau kuasai keluarga Wijaya. Ayah kan kepala keluarga? Kau sampai takut sama dia? Bagaimanapun juga, dia cuma anak perempuan ayah. Iya, ayah. Kalau ayah diam terus, keluarga Wijaya beneran jadi miliknya. Ayah! Saat seperti ini, ayah harus berdiri. Keluarga semua dukung ayah. Lawan dia sampai akhir. Hari ini, anggota keluarga Wijaya dan semua pemegang saham hadir karena tak ada yang keberatan.
maka Nona Nadia resmi mewarisi grup Wijaya menjadi ketua dewan yang baru. Semua Tunggu, aku menentang. Bima Wijaya. Berdananya kau menentang? Kau lancang. Bima Wijaya boleh kau panggil begitu? Aku pasti punya hak. Aku ayahmu. Nadia Wijaya. Aku tak peduli dulu di gunung kau siapa, atau sekarang punya cara apa. Tapi di keluarga Wijaya, kau cuma anak perempuan ayah, adik kami, hanya itu. Betul, ini bukan kuil Dewa Agung. Ini kota awan, keluarga Wijaya, dunia bisnis. Kau sekolah pun tak pernah. Memangnya kau ini siapa? Keluarga Wijaya punya aset lebih dari 220 triliun rupiah. Kau cuma gadis kampung, mengerti apa? Pikir ini main-main? Kalau begitu, surat wasiat kakek. Tak kalian akui? Lalu, ini pasti kalian akui. sebelum wafat Tuan Besar Surya sudah tanda tangani perjanjian. 40% saham hidupnya yang telah dialihkan ke Nona Nadia. Tuan Besar Surya ini memang pikun tua. Kenapa dia memberikan semua sahamnya padamu? Kenapa? Karena kalian hanya bisa menghamburkan harta. Jika grup Wijaya diserahkan pada kalian, benar-benar tamat. Kalian hanya akan menghancurkan grup Wijaya. Hanya aku yang bisa selamatkan. Masih ada yang mau kalian katakan? Nadia Wijaya, jangan terlalu sombong. Kau punya saham Tuan Besar, lalu mau apa? Untuk benar-benar mengendalikan grup Wijaya, butuh kemampuan bisnis. Kau bahkan tak paham bisnis. Cuma punya saham, itu percuma. Benar, kau gadis kampung liar ini. Bahkan sekolah formal saja tak pernah. Apalagi mengelola bisnis. Apa itu saham saja? Kau tak paham, kan? Nadia Wijaya, kau harus segera dan sekarang juga menyerahkan semua saham di tanganmu pada kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Kalau tak lagi sungkan padamu. Aku pegang 40% saham. Aku pemegang saham terbesar. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Nadia Wijaya. Sepertinya kau tak tahu, struktur kepemilikan saham. Grup Wijaya. Akan kuhitungkan untukmu. Ayah pegang 20% saham. Kakak dan kakak kedua masing-masing 15%. Aku punya 5%. Itu totalnya sudah 55%. Ditambah lagi dengan saham para pemegang saham lainnya. Benar. Semua saham kami, jika digabungkan, cukup untuk menggilasmu. Nadia Wijaya, kau sendirian bisa lawan. Kami yang banyak ini, kursi ketua dewan, tak semudah itu. Kau memang bukan bahan pemimpin keluarga. 55%. Benar. Kalian memang lebih banyak dariku. Tapi kalian berempat? Benarkah bisa bersatu? Maukah kalian menggabungkan saham sendiri dan menyerahkannya ke satu orang untuk hak suara, lalu bersaing denganku untuk kursi ketua dewan? Kalau kau semangat sekali, bagaimana kalau kau keluarkan 5% sahammu? Serahkan ke siapa? Ke Bima Wijaya? Atau ke kakakmu? Atau ke kakak keduamu? Sahamku tentu ku punya sendiri. Lalu kau mau keluarkan 20% sahammu dan berikan kedua putramu? Atau biarkan mereka menyerahkan saham padamu? Tentu mereka yang menyerahkan padaku. Kenapa kalian berdua tak mau? Ayah sudah tua. Adik cuma suka main. Lebih baik kalian serahkan sahamnya kepadaku. Aku yang urus perusahaan cabang. 3 tahun, kinerja naik 40%. Memangnya kau siapa? Hasil kerjamu yang sedikit itu memang ada gunanya? Kakimu yang lumpuh ini sudah berapa tahun? Berdiri saja tak bisa. Masih berani berebut kursi ketua dewan denganku? Kenapa kalian tak serahkan semua sahamnya padaku? Dan kau Siska Wijaya. Wah, cukup. Apa-apaan ini? Cuma dihasut sedikit oleh Nadia Wijaya. Kalian malah saling serang. Kita harus bersatu lawan musuh luar. Hadapin Nadia Wijaya. Kalian semua punya niat busuk masing-masing, berantakan tak kompak. Bahkan tanpa aku, kalian tetap akan berebut. Sampai babak belur, bikin keluarga Wijaya tercerai-berai, bangkrut dan tutup. Jangan banyak omong kosong. Saham itu cuma angka. Yang benar-benar menguasai grup Wijaya harus pakai strategi pemasaran bisnis. Dalam hal ini, kau tak ada bandingannya. Oh ya? Layak atau tidak? Coba aja langsung tahu. Kalau aku kalah dari kalian, aku memang tak pantas duduk di sini. Aku akan mundur sendiri. Baik. Semua direktur dan eksekutif yang hadir bisa jadi saksi. Ayo kita adu. Bisnis terpenting grup Wijaya yang paling uji kemampuan. Investasi keuangan, kau berani? Nona, jangan setuju. Kau tak pernah terjun di investasi keuangan. Apa kau sudah siap? Tidak siap, aku memang tak paham. Tapi banyak yang lihat. Kalau aku tak terima, tidak malu kan? Katakan gimana caranya? Pasar saham, tinggal sejam lagi tutup. Kita operasi langsung, masing-masing. Pilih satu saham. Sebelum tutup, lihat yang profitnya tertinggi. Adil dan jujur. Bisa dilihat langsung. Pilih saham langsung,
paling uji ketajaman, ketegasan dan kemampuan adaptasi. Betul, gadis kampung liar. Kau sanggup? Saham aku memang tak bisa, tapi aku punya mulut sial. Kalian tak takut? Haha, kau kira dengan ucapanmu bisa ubah pasar saham? Ku peringatkan, kalau kau kalah, harus langsung serahkan semua sahammu ke kami. Berani? Kalau aku menang, saham kalian semua jadi milikku. Hahaha. Kalau kau bisa menang, itu mustahil. Sepakat, mulai sekarang. Kenapa dia cuma duduk, tak lakukan apa-apa? Hanya cari sensasi. Ayah, dia cuma gadis kampung. Selain main ponsel, bisa apa lagi? Bisa jadi. Sekarang lagi cari tahu, apa itu saham? Dasar sampah kayak dia. Pasti bakal hancur lebur. Ya ampun, Nadia Wijaya. Kau pilih Esther Greenfield? Ini saham sampah yang paling dihindari. Wah, beneran deh. Cuma gadis kampung dari gunung. Bener-bener amatir. Kali ini habislah kau. Kak kedua, dia mau malu di depan umum. Kita turuti saja. Nadia Wijaya, pilihanmu bagus sekali. Tepat sekali. Kalau suka, beli banyak-banyak. Nona, jangan. Esther Greenfield ini rugi 3 tahun berturut. Bisnis merosot, kasus hukum menumpuk. Sudah lama tak dilirik. Orang dalam bilang, tahun depan pasti delisting. Kau malah beli full porto? Ini. Maksudmu aku cari mati? Tapi saham ini kan cuma nebak-nebak. Aku suka yang ini, salah. Nona, ini. Leluconnya keterlaluan. Ku dengar pasar saham ini tak bisa ditebak. Mending serahkan saja pada takdir langit. Nadia Wijaya, ternyata kau memang gadis kampung liar yang besar di gunung tentang investasi dan keuangan. Kau sama sekali tak paham. Kau pikir saham yang warnanya hijau. Itu pasti bagus. Ku beritahu. Itu hijau tanda mau mati. Kakak, apa kau tahu saham punya batas naik turun harga? Mau untung cuma modal hoki? Saham sampah yang tak ada yang mau ini bakal bikin kau tak bisa jual saat mau jual. Biarkan saja, nasihat baik tak bisa halangi yang mau celaka. Segera tutup pasar. Aku mau lihat betapa sengsaranya kau nanti. Nadia Wijaya, jangan sampai saham sedikit. Peninggalan kakek untukmu itu. Habis semua. Pilih saham yang normal sedikit. Meski kalah, jangan mempermalukan nama keluarga Wijaya. Kepala pelayan, kalau begitu, cairkan semua sahamku. Beli saham sampah ini. Nona, semua saham tuan sudah diberikan padamu. Kau, jangan karena emosi sesaat, lalu putus asa dan menghancurkan segalanya. Sudah begini, tak sempat lagi. Aku urus sendiri. Nadia Wijaya, kau gila? Ini jelas-jelas investasi bunuh diri. Kita tunggu pasar tutup. Lihat nanti bagaimana kau menghadapinya. Sudah lihat? Saham sampah ya tetap sampah. Nadia Wijaya, mulut sialmu. Bukan sakti sekali? Kenapa kau tidak segera kutuk saham ini agar naik sekarang? Tinggal 5 menit, dewa pun tak bisa selamatkanmu. Saudari, lebih baik engkau cepat mengaku kalah. Kalau jual sekarang, mungkin masih sisa recehan untuk beli tiket pulang ke gunung. Nadia Wijaya, kau sudah cukup buat keributan di keluarga Wijaya. Sudah waktunya berhenti. Kalau kau mengaku kalah sendiri, wajah kita semua masih bisa diselamatkan. Sudah lihat semua kan? Wanita ini sama sekali tak paham pasar saham. Serahkan grup ke orang seperti dia, apa kita semua bisa tenang? Nadia Wijaya, cepat serahkan semua sahammu pada kami. Pergi dari keluarga Wijaya. Kata Direktur Bima benar, gadis kecil main saham. Terlalu main-main. Semuanya sudah jelas. Nanti saham Esther jatuh ke batas bawah, jual pun tak bisa. Kau pasti kalah. Sebagai manusia, jangan bicara terlalu penuh. Masih 3 menit. Siapa tahu keadaan berubah.
Bagaimana kalau di dunia ini terjadi peristiwa besar? Bukankah semua bisa terbalik? Mulutmu ini selalu omong kosong. Urusan dunia besar, cuma modal omong doang, bisa kau ubah? Kali ini masih mau bangkit lagi? Mimpi! Kakak, tinggal beberapa menit lagi. Masih berani bicara besar? Berguna? Kau sebentar lagi tak punya uang dan rumah. Nanti, sujud di lantai, sujud pada kami pun percuma. 18 tahun lalu, keluarga Wijaya usir aku, kirim ke gunung. Sejak itu aku tak punya uang, tak punya rumah. Rasanya, sudah waktunya kalian cicipi. Ini tak mungkin. Saham yang Nona Nadia beli naik. Lihat, Berbalik arah. Esther Greenfield gila ya. 3 saham itu kok tiba-tiba anjlok. Apa? Ini tak mungkin. Tidak, mustahil. Sahamku. Siapa yang jual besar-besaran? Palsu! Pasti sistem error. Kalau tidak, dia yang main curang. Bagaimana bisa? Aku dapat info dalaman. Kenapa begini? Kau. Nadia Wijaya, kau. Pakai ilmu hitam apa? Kau manipulasi harga saham. Aku cuma perempuan, bisa main-main dengan bursa saham, memanipulasi harga? Kau terlalu menganggapku hebat. Nona Nadia, kau, bagaimana caramu? Sudah kukatakan, bursa saham itu soal hoki, tebak-tebakan buta. Benar kan? Lagi pula, kalian sehari-hari tak pernah baca berita? Kawasan penghasil minyak internasional, konflik lokal tiba-tiba meletus, harga minyak global langsung melonjak 5%. Sektor farmasi dan teknologi tertekan. Industri energi tradisional bergejolak. Ternyata, perubahan situasi internasional memicu reaksi berantai pasar global. ST Greenfield. Bisnis utamanya adalah restorasi ekologi lokal, nyaris tak terkait harga minyak internasional. Harga sahamnya juga di posisi terendah. Benar-benar jadi penanda risiko. Jadi, saham farmasi yang kita pilih, teknologi, energi baru, justru termasuk sektor yang paling terpukul oleh informasi semacam ini. Makanya, anjlok di akhir sesi. Ini jual panik. Esther Greenfield yang dipilih. Si gadis kampung liar ini malah jadi labuhan aman di tengah kekacauan. Saham kita langsung kena sasaran. Nona, inikah yang kau maksud? Pertemuan angin dan awan, dunia terbalik. Mungkinkah semua ini? Sekali lagi kau tebak tepat. Dengan mulut sialmu, Kalian masih menganggap ini mulut sial, ini ucapan emas. habis semuanya. Uangku habis. Mobil mewahku lenyap. Nadia Wijaya, kau menang. Sekarang kau lihat kami jatuh dari puncak. Kau puas? Kalian yang mau bertanding, tapi kalian tak punya ilmu. Pakai uang untuk investasi, itu bunuh diri. Kalian mau salahkan aku? Memang kau yang salah. Kaulah bintang sial keluarga Wijaya. Kalau bukan karena kau, mana mungkin ada pertandingan investasi ini? Kau hancurkan semuanya. Mati saja kau. Segala yang kau punya, curian dari keluarga Wijaya. Justru kau tak berhak bicara denganku. Dialah putri asli grup Wijaya. Aset di tangannya sudah berlipat ganda. Cukup untuk jadi pemegang saham mayoritas tunggal grup Wijaya. Sekarang aku kasih kesempatan. Kalian bisa serahkan saham kepadaku. Aku akan beri sejumlah uang. Cukup untuk kalian hidup layak, tak perlu jadi gelandangan. Nadia, bisakah kau mengingat hubungan ayah anak kita? Hubungan ayah-anak? Dulu saat kau usir aku dari rumah, pernah ingat hubungan ayah-anak? Setuju atau tidak, pilihan ada di tangan kalian. Kau! Cukup. Serahkan saja sahamnya. Kita sudah tak punya pilihan. Setidaknya, kita masih punya uang untuk bertahan hidup. Perusahaan masih punya beberapa posisi kosong. Satpam, petugas kebersihan, dan penjaga gudang. Gajinya tak banyak, tapi cukup untuk hidup. Ini semata-mata karena menghormati kakek. Budi tahir dariku. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku Nadia Wijaya secara resmi menjadi kepala keluarga baru, keluarga Wijaya. Dan satu-satunya ketua Dewan Grup Wijaya. Kakek, tenanglah pergi. Karena aku sudah duduk di posisi ini, aku pasti akan membangkitkan keluarga Wijaya kembali. Nona, arwah Tuan Besar di langit juga akan merasa terhibur. Hanya saja, anggota keluarga Wijaya lainnya takkan tinggal diam. Benar. Kami tak akan menerima ini. Ayah, kakak kedua, kalian rela membiarkan gadis liar dari pelosok ini menguasai keluarga Wijaya?
Nadia Wijaya. Barusan kamu cuman hoki anjing. Cuma beruntung, kebetulan tebakannya benar. Ayah, kakak kedua. Keluarga Wijaya milik kita, jangan diberikan padanya. Siska, jangan ribut. Kita sudah kalah. Telak sekali. Kita sudah tak punya jalan mundur, harus mengakui status barunya. Ya, untuk tetap di keluarga Wijaya. Mau punya uang, hanya bisa begini. Siska, kau juga terima saja. Aku tak terima, kalian bertiga pria dewasa, kok sama sekali tak punya nyali? Keluarga Wijaya diserahkan ke bintang sial ini, pasti akan hancur. Siska, kau begitu emosi. Menghasut mereka melawanku. Benarkah untuk keluarga Wijaya? Atau takut rencanamu gagal terwujud? Mengada-ada dan memfitnah. Nadia Wijaya, kau ingin kuasa penuh sendiri? Jadi fitnah apapun, kau lempar ke aku. Kapan aku bersekongkol? Dengan 4 keluarga besar? Punya bukti? Nadia, kau sudah menang. Jangan fitnah Siska lagi. Dia cuma gadis polos. Mana mungkin dia punya rencana jahat? Benar, selama ini, Siska dapat kasih sayang semua. Jangan karena iri, lalu sembarangan tuduh dia. Siska akan selalu adik kami. Walaupun kau kembali, kau tak boleh sakiti dia. Dia hampir jual kalian. Masih bela dia? Mau bukti? Baik, akan ku beri. Siska, urusanmu bersekongkol. Dengan oknum, 4 keluarga besar. Kau kira aku tak tahu? Mulai sekarang, kau bukan lagi keluarga kami. Pergi? Urusan keluarga kami, bukan urusan bocah. Anda sudah pulang? Apa maksudmu? Adik kandungku meninggal. Masa aku tak pulang? Aku juga mau lihat warisan yang ditinggalkannya. Sudah dirusak jadi apa? Oleh kalian keturunan durhaka ini. Dihancurkan sampai begini. Adikku seumur hidupnya. Berjuang dari nol, berkorban habis-habisan untuk keluarga Wijaya. Baru lihat usaha keluarga membesar, tapi kenapa dia pergi begitu saja? Paman besar, mohon tenangkan hati. Ini grup yang didirikan oleh adikku sendiri. Baru saja, siapa yang berlagak memberi perintah di sini? Berkelahi dan berteriak-teriak. Sangat tak tahu aturan. Tuan Besar Dama, baru saja adalah putri keluarga kita, Nona Nadia Wijaya. Dia ahli waris grup yang ditunjuk, Tuan Besar sebelum wafat. Kepala keluarga baru keluarga Wijaya. Oh, jadi kamu si bintang sial itu, Nadia Wijaya. Katanya sejak kamu lahir, langsung membawa rangkaian nasib buruk ke keluarga Wijaya. Sekarang kamu pulang buat apa? Mau terus mencelakai keluarga Wijaya? Kakek besar benar, dialah yang membawa celaka sampai kakek mati. Dengan mulut sial dan ilmu sesatnya, dia membuat ayah dan kakak-kakak kehilangan segalanya. Kakek besar, kau harus membela kami. Tenang, selama aku di sini, lihat siapa yang berani membuat keributan di wilayah keluarga Wijaya, ingin mengacaukan landasan yang ditinggalkan adikku. Tak mungkin. Jaga keluarga Wijaya. Kakek tua, memangnya kau bisa? Siapa kau bilang kakek tua? Kau itu? Kau ini kakek tua, dahimu menghitam. Di atas kepalamu, berputar aura serigala rakus. Sudah lama sial, kan? Seperti patung tanah liat menyeberang sungai, dia sendiri saja susah diselamatkan. Bangsat, mulut sialmu ini. Jangan mengutukku. Lihat kau, marah karena tersinggung. Tebakanku benar. Kakek tua sepertimu, masih mau jaga keluarga Wijaya? Kedatanganmu berniat jahat? Punya maksud lain ya? Kurang ajar. Jangan panggil aku kakek tua. Berani kau hina orang tua. Aku datang hari ini untuk mencegah usaha keluarga yang ditinggalkan adikku. Dihabiskan bintang sial sepertimu. Aku datang selamatkan keluarga Wijaya. Paman besar, benarkah paman bisa selamatkan kami? Iya, kakek. Kami sekarang sudah terdesak sampai buntu tak punya jalan keluar. Kali ini paman pulang, bawa banyak uang, kan? Iya kakek, tolong selamatkan kami. Cepat bayar utang kami. Tebus kembali sahamnya. Lihat kalian, tak berguna sekali. Sungguh tak pantas. Jadi keturunan keluarga Wijaya. Tunggu, selesaikan dulu bintang sial ini. Baru urus kalian pelan-pelan. Kau ini gadis kampung liar. Saat dia masih hidup, tak pernah kelihatan. Saudaraku sudah mati. Saatnya bagi warisan. Baru kau muncul. Tunggu dulu, aku dipanggil pulang oleh kakek sebelum beliau wafat. Kalau tidak, aku tak akan kembali ke keluarga Wijaya untuk mengurus kekacauan ini. Kekacauan ini? Grup Wijaya, memang kinerjanya beberapa tahun ini tidak begitu bagus. Tapi sejatuh-jatuhnya tetap lebih besar. Aset usaha keluarga Wijaya, nilainya minimal 220 triliun rupiah. Benar.
Tapi hari ini, hampir habis digerus oleh para anak pemboros ini karena gagal main saham. Untunglah mulut sialku ini membuat aset usaha keluarga Wijaya. Ini bernilai 2,2 triliun rupiah. Nona, memang punya pandangan tajam. Ramalannya tepat sekali. Nilai pasar keluarga Wijaya naik berkali-kali lipat. Dia penyelamat besar keluarga Wijaya. Tuan Besar Dharma, selama ini Tuan Besar menggunakan dividen untuk biaya hidupmu. Kau tak boleh mengkhianati Tuan Besar. Buang! Kau ini orang tua. Gue di luar negeri. Hidup enak kok. Dia cuma bocah perempuan. Cuma lagi hoki anjing. Berani-beraninya mengaku-ngaku jasa. Bintang sial ya tetap bintang sial. Aset grup Wijaya bisa naik. Karena keluarga kami, keluarga Wijaya, feng shui-nya terlalu kuat. Tak ada hubungannya sama sekali dengannya. Paman besar benar. Nadia Wijaya, jangan kira kali ini hoki. Lalu kau jadi hebat. Ini aset usaha keluarga Wijaya. Memang milik kami. Cepat serahkan. Benar, kau pimpin keluarga Wijaya. Memang tak sah dan tak beralasan. Cepat kembalikan saham. Ke ayah dan kakak-kakak, kamilah pria keluarga Wijaya. Takkan celakai keluarga Wijaya. Betul. Saham keluarga Wijaya memang milik ayah dan kakek. Kau pegang buat apa? Cepat kembalikan. Nadia Wijaya, kau dengar? Semua minta kau serahkan. Kau masih memonopoli? Aset keluarga tak lepaskan? Tak punya malu? Diam semua. Berisik-berisik. Sangat tidak pantas. Kalau kalian benar-benar bisa lawan dia, masih perlukah tulang tua seperti aku urus kekacauan ini? Dengarkan aku. Bocah kecil, baik-baik serahkan saham. Mengingat kau masih marga Wijaya, masih bisa ku beri mas kawin. Kalau tidak, Lalu? Kalau kau tulus melayat kakek, aku sebagai kepala keluarga baru, menyambutmu. Tapi kalau di sini, kau lompat-lompat, bermaksud jahat, cepat pergi dari sini. Pria? Nadia Wijaya. Di sini aku yang paling senior dan paling berpengalaman. Akulah kepala keluarga Wijaya. Kau berani durhaka padaku? Kucoret namamu dari silsilah, diusir dari keluarga. Pria tua yang sok kuasa. Silsilah keluarga Wijaya, sepertinya namaku tak pernah tercantum di sana. Mau mengusirku? Kau benar-benar lupa asal-usulmu, tak kenal sanak keluarga. Tak pantas jadi anggota keluarga Wijaya. Baik, ini cek 4.400.000.000 rupiah. Asal kau tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini, uang ini jadi milikmu. Pria, apa kau belum sadar dari mimpi? Aset keluarga Wijaya bernilai 2,2 triliun rupiah. Kau cuma kasih 4 miliar? Mau beli semuanya? Nilai berapa? Bukan urusanmu. Kau cuma gadis, tak punya nama dan hak. Bisa pegang kekayaan sebesar itu? Kalau kau tanda tangan, kau masih bisa menikmati uang ini. Kalau tidak, Tidak, lalu bagaimana? Kalau tidak, kau lewatkan satu-satunya kesempatan untuk bangkit dalam hidupmu. Nyawamu yang kecil ini juga takkan selamat. Ku buat kau turun, temani kakekmu. Oh ya? Paman besar, apa ini bukan lelucon? 4.400.000.000 rupiah ini bukan beli saham. Ini merampas terang-terangan. Betul, kakek besar. Kami hormati beliau sebagai sesepuh, berharap beliau pulang menegakkan keadilan, membantu kami melewati masa sulit. Kenapa beliau begini? Kakek besar. Sebenarnya beliau datang untuk bantu kami atau mencelakakan kami. 4.400.000.000 rupiah beliau ini memperlakukan kami seperti pengemis. Diam semua. Apa maksudnya? Mau memberontak? Kalian bisa menghadapi dia? Ya, ayah kakak-kakak kedua. Kakek besar bertindak begini, demi kebaikan kita. Jangan kita buat susah beliau. Tapi kurasa beliau, sang penyelamat ini justru lebih kejam dari bintang sial Nadia Wijaya. Beliau langsung telan seluruh grup Wijaya. Diam. Kurang ajar. Bicara begitu pada sesepuh. Aku sedang menyelamatkan kalian, menyelamatkan keluarga Wijaya. Nadia Wijaya. Kau tanda tangan atau tidak? Kakek tua, sandiwara kau sangat memukau. Tapi aku ingin tahu, siapa dalang di belakangmu? Siapa sebenarnya? Dalang apa? Aku tak paham. Kau ngomong apa? Kalau di belakangmu tak ada orang yang menyuruh, hanya orang sepertimu. Si kakek tua ini punya kemampuan sehebat itu, berani pulang dan buat kekacauan di keluarga Wijaya? Hahaha. Aku memang meremehkanmu. Kalau begitu akan kukatakan padamu, orang yang ada di belakangku adalah sosok yang kau takkan pernah bisa lawan. Perguruan langit terbang. Perguruan langit terbang itu, ya di negeri Aruna. Dari 3 perguruan besar itu, perguruan langit terbang. Perguruan langit terbang adalah salah satu dari 3 perguruan besar negeri Aruna. Mereka menguasai ekonomi dan kekuatan militer negeri Aruna. Bisa dibilang, kekuasaan mereka sangat besar. Nona, ketua perguruan langit terbang, Tuan Naga Hijau, kita tak bisa melawannya.
Kau jangan gegabah. Perguruan langit terbang? Naga hijau. Takut, kan? Sekarang aku adalah kepala aula perguruan langit terbang. Siapapun yang melawan kami hanya akan mati. Salah satu dari 3 muridku, Naga Hijau, mendirikan perguruan langit terbang. Sekarang berani menindas orang dengan kekuasaannya? Sepertinya, sudah waktunya dia dididik lagi. Aduh, kenapa tiba-tiba bersin? Apa? Dharma Wijaya pergi, mengacau di grup Wijaya? Sial. Dulu karena dia anggota keluarga Wijaya, aku jadikan dia kepala aula. Tak disangka Dharma Wijaya membuat masalah besar. Cepat berangkat ke grup Wijaya. Baik, Jadi maksudmu, Naga Hijau dari perguruan kalian cuma belajar ilmu recehan, lalu membiarkan muridnya semena-mena? Kau lancang. Berani-beraninya kau sebut nama ketua perguruan kami? Nadia Wijaya, kau berani menghina ketua perguruan langit terbang? Paman besar, hari ini jangan lepaskan dia. Nadia Wijaya, kau bintang sial. Kau berani sampai menghina ketua perguruan langit terbang, Tuan Naga Hijau. Apa kau mau menghancurkan grup Wijaya, lalu mencelakai kita semua? Nadia Wijaya, kau tak tahu ketua perguruan langit terbang, Naga Hijau? Dia adalah murid. Nadia dari kuil Dewa Agung, cukup gerakkan jarinya. Kau langsung binasa. Justru kalau dia lihat aku, dia yang akan ketakutan, lalu bersujud minta ampun. Masih berani hina ketua kami? Hari ini kubunuh kau. Hari ini tak ada yang bisa lindungi dia. Kalau engkau sudah tahu, Guru Naga Hijau adalah Nadia dari kuil Dewa Agung, melihat aku yang mulia, kenapa tak segera bersujud? Akulah guru besarmu. Nadia memang besar di gunung. Mungkinkah dia benar di kuil Dewa Agung? Ini tak mungkin. Dia cuma gadis kampung liar yang besar di hutan. Ilmu apa yang dia punya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma bisa ilmu sesat itu. Bukan tandingan perguruan langit terbang. Paman besar, ucapan gadis kampung ini bagi perguruan langit terbang sungguh penghinaan besar. Kalau aku jadi kamu, sudah tak tahan. Baik, karena kau cari mati, aku akan beritahu ketua perguruan kami. Langsung kusobek mulutmu. Dharma Wijaya, mulut siapa mau kau sobek? Dharma Wijaya, tampaknya yang mulutnya bakal sobek cuma kamu. Nadia Wijaya, ketua perguruan langit terbang, sudah datang. Kau masih tak jaga mulut? Berani bicara begitu? Cepat tutup mulutmu, mulut sial busukmu. Kau mau celakai keluarga kita sampai mati. Mau mati, mati sendiri. Jangan seret kami. Ayah, kita cepat lepaskan diri dari Nadia Wijaya. Atau kita semua takkan hidup lewat hari ini. Tuan Besar Dharma, tak disangka sampai mengganggu yang mulia ketua perguruan. Kumohon, di depan yang mulia, jaga ucapanmu. Tolonglah, selamatkan nyawa nona kami. Sekarang baru tahu takut. Terlambat. Mulutmu ini sudah habis. Dan kau, habislah. Nadia Wijaya di depan ketua perguruan. Masih berani begitu lancang? Kau cari mati. Kurasa dia sengaja. Bahkan berani menyinggung Tuan Ketua. Bikin keluarga Wijaya kita ikut kena getahnya. Kak Nadia, apa sekalian mau? Urus pemakamanmu sendiri? Kau mau mati? Jangan seret kami. Kalian bilang aku mulut sial, tapi mulut-mulut baik kalian ini sungguh jahat. Kau ini perempuan, sudah cukup keributanmu? Sudah di ujung maut, masih tak sadar salah? Cepat berlutut, mohon ampun pada Tuan Ketua, sujud minta maaf. Suruh aku sujud padanya? Coba tanya, berani dia terima? Tuan Ketua, bocah kampung liar ini, gelapkan harta keluarga Wijaya. Dan dia berani menghina Tuan. Cepat bunuh dia. Tutup mulut busukmu. Kau cari mati? Tuan Ketua, kenapa Tuan pukul saya? Tuan kenapa? Muridku gagal mendidik. Mohon guru kasihan. Salahku gagal mendidik. Anak buahku menyinggung guru. Mohon guru ampun. Siapa kau panggil guru? Aku tak punya murid sepertimu. Ketua perguruan, apa kau salah orang? Dia cuma gadis liar dari kampung. Mana mungkin jadi gurumu? Iya, aku bukan. Mulai sekarang, aku dan perguruan langit terbang kalian tak ada hubungan lagi. Ini, guru, muridku salah. Jangan tinggalkan kami, kedua langit terbang kami. Ketua perguruan. Dia sudah bilang tak ada hubungan dengan perguruan. Kenapa masih panggil dia guru? Yang mulia ketua perguruan, jangan sampai tertipu sama bintang sial ini. Dia cuma bisa omong kosong, berkeliling menipu orang. Nadia Wijaya, kalau mulutmu tak dijaga, nanti bencana besar. Yang mulia ketua perguruan, ini tak ada hubungan dengan kami. Anak liar besar di gunung, tahu sedikit ilmu sesat, sok merasa diri penting. Kakak, mulutmu sudah membawa banyak masalah buat kami. Sekarang malah berpura-pura jadi guru ketua perguruan langit terbang. Dia itu orang sebesar apa? Mana bisa kau paksa naik derajat? Sudah selesai? Tenang, Yang Mulia Ketua. Aku akan menghajar
Gadis liar tak tahu aturan, dan mulutnya asal ngoceh ini. Ku sobek mulutnya. Berkelahi, berani-beraninya sentuh guruku. Kau masih berani menyobek mulut guruku? Mulutmu ini takkan bisa omong kosong lagi. Sudah aku bilang, yang mulutnya bakal sobek hari ini. Hanya kau. Ucapanku selalu jadi kenyataan. Mulut yang sudah sobek, masih berisik juga. Guru, biar ku habisi dia sekarang. Dharma Wijaya, guru sudah mengampuni nyawamu. Itu sudah kemurahan hati. Mulai hari ini, kau diusir dari perguruan. Guru, murid terlambat membersihkan sampah, membiarkan makhluk tak tahu diri ini menyinggung guru. Hukumlah murid. Bangunlah. Guru memaafkanku. Ku bilang bangun, bukan memaafkanmu. Anak buahmu, semena-mena, mengandalkan kekuasaan. Kau ketua mereka? Bisa lepas tanggung jawab? Hukum dirimu sendiri. Nadia Wijaya, kau gila. Pamanmu sudah dihukum. Beraninya kau masih menipu ketua perguruan. Ketua Naga Hijau. Jangan sampai kau dengar omong kosongnya. Dia cuma mengandalkan. Pernah di kuil Dewa Agung, lalu makin lancang. Mohon lihat jelas, Yang Mulia. Nadia Wijaya, cuma gadis kampung liar, mulutnya penuh dusta, meracuni pikiran orang. Jangan percaya ucapannya. Nadia Wijaya, berapa lama lagi mulutmu celakai kami? Diam, beraninya kalian bicara begitu pada guruku. Guru, biarkan aku hidup, sudah kehormatan besar. Aku akan menebus dosa. Benarkah Tuan Naga Hijau lukai diri? Nadia Wijaya ini sehebat apa? Itu kan ketua perguruan langit terbang. Kenapa lukai diri? Terima kasih, Guru. Naga Hijau, kuhukum kau karena kau terlena kuasa, hilang jati diri, lupa ajaran guru dulu. Kalau tak diberi pelajaran, nanti kau celaka berat. Murid ingat pesan Guru. Setelah pulang, langsung benahi perguruan. Takkan ulangi lagi. Pergilah. Guru, jaga diri. Bawa dia pergi, hukum berat. Naga Hijau, antar Paman Budi ke rumah sakit obati cedera dalam. Baik. Nona. Kau sendirian bisa? Tenang, Paman Budi. Kau istirahatlah baik-baik. Di sini serahkan padaku. Kakak Nadia, belum puas kau buat keributan? Ini maksudnya apa? Kalian masih ingat kata-kata kakek sebelum wafat? Kakek bilang sebelum wafat, keluarga Wijaya ada pengkhianat. Orang ini pandai berakting, pandai menyamar. Siska Wijaya, penampilanmu hari ini terlalu tergesa-gesa, bukan? Sudah tahu Dharma Wijaya. Ingin kuasai keluarga Wijaya, masih mati-matian bela dia. Kau di pihak mana sih? Walau Dharma Wijaya mengandalkan nama kepala aula perguruan langit terbang, tapi orang di belakangnya pasti bukan Naga Hijau. Dia cuma pion yang dikorbankan. Untuk menguji, untuk mengacau. Yang benar-benar mengincar keluarga Wijaya dan mampu merancang. Jebakan sebesar ini adalah orang lain. Apa maksudmu? Paman besarmu memang agak keterlaluan. Tapi dia kan masih keluarga kita. Dia cuma ingin membersihkan keluarga dari sampah. Benar, jangan kira kau bisa seenaknya menuduh tanpa bukti. Siska, kau dan Dharma Wijaya saling sahut mendukung, bersekongkol dari dalam dan luar. Aktingmu bagus sekali, sangat meyakinkan. Tapi semakin bagus aktingmu, semakin jelas kalian disutradarai orang yang sama. Siska. Ayah, masa kau... Tak percaya padaku? Hanya karena ucapannya, mana mungkin aku khianati keluarga? Keluarga Wijaya mengangkatku, aku sangat bersyukur. Kakak Nadia bilang begitu, cuma untuk memecah belah kita, agar dia bisa kuasai segalanya. Nadia Wijaya, jangan asal tuduh tanpa bukti. Siska, dia takkan berbuat begitu pada kita. Ayah kakak kedua, kalianlah yang paling paham. Kakak Nadia memfitnahku begitu, hanya ingin mengusirku dari keluarga Wijaya. Memang aku mau usir kau, tapi sekarang belum waktunya. Orang di balik semua ini, sepertinya sudah lama datang ya. Sudah sampai titik ini, masih mau jadi pengecut? Hahaha, kau bocah cari mati. Kalau begitu, biar ku buat kalian mati dengan jelas. Dia, Raka Hartono dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar Kota Awan selalu ingin mencaplok keluarga Wijaya. Jangan-jangan paman besar benar-benar mengundang serigala? Rela jadi kaki tangannya? Aku sulit percaya. Tapi paman besar barusan bahkan mau kendalikan kami. Mungkin kali ini perkataan Nadia ada benarnya. Kenapa?
Keluarga Wijaya sepertinya tak menyambutku. Direktur Raka, jangan salah paham. Asal Bapak bantu keluarga Wijaya, selesaikan si bintang sial ini, kami pasti sambut Bapak. Ayah, kakak kedua, orang bijak tahu membaca situasi. Kita harus berpikir jernih. Siska Wijaya, kau memang tak sabar ya? Ekor rubahmu hampir terlihat. Kau asal ngomong. Mulutmu ini bisa keluarkan kata baik apa? Paman besarku dan Direktur Raka jelas datang bantu keluarga Wijaya. Kalau keluarga Wijaya dengar omonganmu, takkan bisa bangkit lagi kan? Diam kau. Kau cuma gadis kampung. Paham apa? Keluarga Hartono punya kuasa, punya pengaruh besar. Membunuhmu lebih mudah daripada menginjak semut. Siska, keluarga Hartono memberimu berapa banyak imbalan sampai tega menghancurkan keluarga Wijaya? Rela jadi pengkhianat mereka? Kau Bocah perempuan, masih muda, tapi mulutmu tajam sekali. Hati-hati, petaka datang dari mulut. Tajam atau tidak, tak tahu. Tapi kalian yang jahat, pasti kena balasan. Kalau tak percaya, bisa lihat sendiri ucapanku. Akan terbukti atau tidak? Raka Hartono, kau datang hari ini. Mau apa sebenarnya? Aku datang bantu kalian menyingkirkan bintang sial ini. Yang ini seharusnya kalian kenal kan? Orang keluarga Wijaya. Tentu, ini penasihat hukum. Grup Wijaya. Pengacara Hadi. Kenapa kau datang? Hari ini, masa indah kalian sudah habis. Sebagai notaris, mantan ketua dewan, dalam upacara penandatanganan, aku datang hari ini untuk klarifikasi. Sebagai notaris, aku umumkan surat wasiat dan perjanjian pengalihan saham yang ditandatangani mendiang ketua dinyatakan tidak sah. Saat menandatangani, beliau linglung, sakit parah. Surat wasiat dan perjanjian dari orang gila. Mana bisa sah? Tidak sah berlaku. Pengacara Hadi, kakek saya meski fisiknya lemah, tapi kesadarannya selalu jernih. Kau berani memalsukan begitu terang-terangan? Memang kenapa? Aku ini notaris. Mau apa kau? Pengacara Hadi, mulutmu ini lebih hebat dari aku. Membalik fakta. Bohong seenaknya saja. Kau tak takut kena balasan? Balasan? Sudah biasa aku jadi pengacara. Di mataku, hukum cuma alat. Fakta bisa dibungkus. Bukti bisa ditafsir. Siapa bayar, aku bicara untuk siapa. Siapa berkuasa, aku di pihak siapa. Kau tak terima? Mau apa kau padaku? Pengacara Hadi, dulu kakek saya minta kau jadi notaris. Karena percaya padamu. Seperti ini kau balas kakek saya? Percaya? Percaya itu berharga berapa? Ayah, kau dengar itu? Kakek itu orang gila. Surat wasiat yang dibuat, mana bisa sah? Lagi pula Nadia Wijaya belum diakui keluarga. Dia cuma anak yang dibuang. Baik secara perasaan maupun aturan, dia tak punya hak waris. Ini jelas-jelas kalian bersekongkol memutarbalikkan fakta. Ini kalian merampas terang-terangan. Hari ini gua rampas, terus kenapa? Bisa apa kalian pada gua? Gua memang berniat membuat grup Wijaya, menjalani merger dan restrukturisasi, membalik keadaan, dan mulai hari ini jadi milik keluarga Hartono. Kalian semua sudah tamat riwayatnya. Baiklah. Sekarang situasinya sudah sangat jelas. Kalian bertiga tanda tangani perjanjian ini. Mulai sekarang, keluarga Wijaya akan diambil alih Bapak Raka Hartono. Kalian masih bengong apa? Asal kalian setuju dan tanda tangan, aku takkan lupa beri keuntungan. Tapi kalau kalian keras kepala, nanti mungkin makan nasi pun tak mampu beli. Aku peringatkan kalian, meski tanpa tanda tangan kalian, aku sebagai pengacara punya banyak cara. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu membaca situasi. Ngapain buat keadaan jadi seribet ini? Ayah, kakak kedua, masih ragu apa lagi? Yang dilakukan Direktur Raka ini juga demi menyelamatkan keluarga Wijaya kita, membantu kita hidup tenang sisa umur. Masa kalian benar-benar mau dibuat bangkrut total sama bintang sial ini sampai tak punya apa-apa? Pengacara Hadi, kau tahu hukum tapi langgar putar balik fakta. Etika profesi dan nuranimu. Dimakan anjing, ya? Etika? Nurani? Sayangku, kau benar-benar naif. Ku beritahu, di dunia ini semuanya palsu. Hanya uang dan kekuasaan yang nyata. Mengerti? Pengacara Hadi, hati-hati sama mulut sial, gadis sialan ini. Sangat aneh dan jahat, sangat manjur. Kamu masih percaya itu? Mulut sial? Itu cuman tahayul orang bodoh, tipu daya pengelabui, cara berpura-pura sakti. Aku cuma percaya sains. Oh ya? Kalau begitu kita lihat mulutmu yang keras atau balasanku yang lebih sakti.
Balasan? Kalau balasan benar ada di dunia ini, buat apa ada pengacara? Apa Pengacara Hadi, benar? Kami dari tim investigasi gabungan. tim investigasi gabungan? Aku kenapa? Kini menerima laporan dengan nama asli dan punya bukti kuat. Diduga dalam beberapa kasus, Anda terlibat memalsukan bukti, menghalangi kesaksian. Anda ikut kami untuk diperiksa. Apa? Mulut sial ini benar jadi kenyataan? Tidak mungkin. Kalian tak punya bukti. Ini fitnah. Aku profesional sah. Ada bukti atau tidak? Ikut saja kami. Soal Anda memalsukan laporan kejiwaan, Tuan Surya Wijaya, kami juga sudah buka kasus. Ayo ikut! Tidak. Kamu bukan mulut sial. Kamulah yang melaporkanku. Kakek bilang sebelum wafat, 4 keluarga besar mengincar keluarga Wijaya. Kalau aku tak bersiap sejak awal, pantas apa aku jadi kepala keluarga baru Wijaya? Kalian boleh tak percaya mulut sial, tapi kalian tak boleh tak percaya sebab akibat. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Bukan tak dibalas, hanya belum waktunya. Sekarang, masih mau tanda tangan? Atau ada cara lain untuk dicoba? Nadia Wijaya. Jangan berlagak misterius di sini. Pengacara Hadi, cuma lagi sial saja. Apa artinya itu? Bisa ubah arah arus besar? Ayah kakak kedua. Kita lanjut tanda tangan perjanjian. Betul. Cuma gangguan kecil, tak pengaruhi situasi. Grup Wijaya, hari ini harus selesai serah terima. Aku tak mau tanda tangan. Barusan, akhir nasib pengacara Hadi. Kalian lihat sendiri kan? Kalian bukan datang bantu keluarga Wijaya. Kalian mau telan seluruh keluarga Wijaya. Kami akan tanda tangan kontrak perbudakan ini. Benar, kami tak tanda tangan. Mati pun tak mau tanda tangan. Kalau begitu kubunuh kalian. Direktur Raka, jangan gegabah dong. Ayah kakak kedua, jangan terus keras kepala. Semua ini, rancangan Nadia Wijaya, jangan terus tertipu dia. Nadia Wijaya, kau sudah rencanakan ini dari awal. Melaporkan pengacara Hadi, menggagalkan rencana keluarga Hartono untuk mengakuisisi keluarga Wijaya. Kekuatan keluarga Hartono besar. Akuisisi ini seharusnya kerjasama yang saling menguntungkan. Membantu keluarga Wijaya bangkit. Sekarang semua dirusak olehmu, si bintang sial. Kau adalah bencana terbesar bagi keluarga Wijaya. Cukup, Siska. Cara kau menyudutkan Nadia, menipu kami semua, kakak sudah lihat semuanya. Kerjasama saling menguntungkan, rencana bagus, mereka mau menjual seluruh grup Wijaya, semua asetnya, langsung ke keluarga Hartono. Ini perampasan penelanan. Betul! Barusan kalau bukan karena Nadia, mungkin kita sudah dibuang oleh Raka Hartono. Seperti sampah, disisihkan begitu saja. Kenapa sampai sekarang, kau masih membelanya? Di pihak mana kau sebenarnya? Adrian, Arga, jangan berkata begitu pada Siska. Adrian, Arga, jangan berkata begitu pada Siska. Dia masih muda. Mungkin tertipu oleh kata-kata manis palsu Raka Hartono. Ayah, kau yang paling paham aku. Aku benar-benar tak tahu urusannya akan berkembang sampai begini. Rasanya, kakek besar pulang untuk menegakkan keadilan. Dan direktur Raka bisa bantu keluarga kita lewati masa sulit. Aku cuma berniat baik. Kakak Nadia selalu tak suka padaku. Sekarang dia malah mau menuangkan semua fitnah ke tubuhku. Bima Wijaya, kau sudah hidup selama ini, masih juga begitu naif. Kau benar-benar buta mata dan hati. Nadia Wijaya, aku tahu kau punya kemampuan, tapi Siska juga putriku. Aku tahu sifat aslinya, masih baik. Dia takkan mengkhianati kami, takkan mengkhianati keluarga Wijaya. Lagi pula, kami padanya punya budi membesarkan. Benar. Kalian memberikan budi membesarkan yang seharusnya untukku kepadanya. Tapi bagaimana dia memperlakukan keluarga Wijaya? Apa kau benar-benar paham? Kau bilang sifat aslinya baik? Kau bilang dia hanya tertipu? Baik. Akan kuperlihatkan padamu, pada kalian semua, agar jelas melihat sifat asli dan niat baiknya sebenarnya seperti apa. Sayang, tenang saja. Kakek Surya sudah tiada. Yang lain sampah. Takkan berhasil. Aku sudah temui Dharma, pria itu. Dia miskin di luar negeri. Manfaatnya cuma pulang, bantu sebagai tetua. Lalu pengacara Hadi, atur masalah hukum. Keluarga Wijaya, jadi milik kita. Bima, pria itu, mudah dibujuk. Adrian Shikakat. Arga itu, juga pemboros, tak berguna. Tapi, Nadia cukup sulit. Kita perlu atasi dia. Jangan dia dapat sepeser pun
Matikan itu? Sejak aku menyanggupi amanat terakhir kakek, aku sudah waspada pada pengkhianat seperti kamu. Aku pasang alat pengawas. Ini sebagian rekamannya. Siska, kamu... Bagaimana bisa kamu lakukan hal seperti ini? Ayah, dengarkan penjelasanku. Bukan begitu. Video ini dia palsukan. Hasil rekayasa AI. Dia mau memecah belah kita. Segala cara hina bisa dia lakukan. Ayah, kakak kedua, jangan percaya dia. Siska Wijaya, tingkahmu hari ini sangat mencurigakan. Bukti video sudah ada. Kamu masih membantah? Kamu anggap kami semua seperti anak kecil? Kamu malah balik menuduh. Masa sekarang semua ucapanmu ini juga dipaksa Nadia Wijaya untuk kamu katakan, dasar pengkhianat, tak tahu diri. Video itu benar-benar palsu. Aku tak mungkin mengkhianati kalian. Palsu! Siska Wijaya. Lalu jam tangan Patek Philip, di pergelangan tanganmu itu, edisi terbatas, di dunia kurang dari 10 buah. Raka Hartono, pakai yang seri sama, tapi yang satunya. Nomor serinya berurutan, jam pasangan. Ini juga palsu? Siska, bertahun-tahun ini aku anggap kau anak kandung. Ku beri hidup terbaik dan pendidikan terbaik. Apapun yang kau mau, selalu ku berikan. Bagaimana bisa kau perlakukan aku begini? Perlakukan keluarga Wijaya begini? Kami memang buta. Memelihara ular berbisa di rumah. Kami anggap kau adik. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakai kami. Kaulah bintang sial keluarga ini. Karena sudah ketahuan, aku malas berpura-pura lagi. Bima Wijaya, kau kira karena kau mengangkatku, memberiku sesuap nasi, aku harus bersyukur mati-matian? Jadi anakmu seumur hidup? Hah! Kau pantas? Kau tak lihat diri sendiri? Kau ini apa? Orang tua tak berguna dan tak becus? Dan kau? Si cacat sok hebat. Lalu kau? Si pemboros yang foya-foya dan berjudi. Keluarga Wijaya di tangan kalian pasti akan habis. Daripada begitu, lebih baik serahkan pada Kak Raka. Setidaknya Kak Raka bisa memberiku hidup enak, memberi yang kuinginkan. Aku sarankan jangan melawan. Cepat tanda tangan. Nanti setelah Kak Raka ambil alih, aku masih bisa berbaik hati, memperlakukan kalian seperti keluarga. Sesekali, ku beri kalian makanan anjing. Siska Wijaya. Dasar manis kecil. Bagus, habisi dia. Sadarkan dia. Bagus, habisi dia. Sadarkan dia. Sampah tetap sampah. Lihat keluarga Wijaya kalian. Ku permainkan kalian. Inilah akibatnya dari kebodohan. Tanda tangani perjanjian sekarang. Selama aku di keluarga Wijaya, kalian ingin hancurkan keluarga Wijaya? Mustahil. Nadia Wijaya. Kau mulut sial pembawa sial. Jangan hancurkan rencanaku. Jangan rampas segalaku. Nadia Wijaya, aku sungguh meremehkanmu. Tak kusangka kau seorang gadis dari gunung. Selain mulut sialmu, punya banyak akal busuk. Tapi, Kau gadis kampung liar ini, di depan kekuasaan mutlak, kau bukan apa-apa. Kau kira orang kecil sepertimu bisa jatuhkan Tuan Raka? Selamatkan keluarga Wijaya? Kau terlalu naif. Aku akan buat kalian mati mengenaskan. Benarkah? Mulut kalian tak pernah keluarkan hal baik. Ingin aku mati? Sepertinya kalian tak punya kemampuan sebesar itu. hahaha, gadis kecil. Kau tahu keluarga Hartono berarti apa? Kau tahu siapa yang mendukungku? Berdiri di belakangku? Berani-beraninya kalian masih melawanku? Aku bisa bikin grup Wijaya. Benar-benar bangkrut. Buat semua orang keluarga Wijaya, hidup lebih susah daripada mati. Oh, masih ada orang di belakangmu? Aku harus cepat-cepat meramal nih. Nadia Wijaya. Lagi mau main trik apa? Meramal segala. Kau pikir kau ini dewa hidup, ya? Direktur Raka, dia cuma penipu yang berpura-pura sakti. Tak punya kemampuan nyata sama sekali. Akalnya sudah habis. Cuma cari sensasi. Kutembak kau sampai mati. Kalau tak percaya, Bintang kuasa membawa celaka, menyeret rezeki ikut rusak. Jangan-jangan yang di belakang kalian adalah 3 keluarga besar. Dan penguasa kota awan? betul. Yang mendukungku adalah penguasa kota, Nadia Wijaya. Tahu pun mau apa?
Tampaknya nama besar penguasa kota masih cukup ampuh ya. Sekarang tahu, kekuatan kami, melawan kami, sama dengan melawan seluruh kota awan. Benar. Cukup kami bicara di depan penguasa kota, satu kata saja, grup Wijaya di kota awan. Sulit melangkah sedikit pun. Bahkan, bisa hancur dan binasa. Nadia Wijaya, kalau kau berlutut minta ampun sekarang, aku masih bisa kasih kau kesempatan jadi anjing. Nadia, sudahlah, jangan diteruskan. Cuma Raka Hartono sendiri masih bisa kita hadapi. Tapi ini, jangan macam-macam dengan penguasa kota. Kita benar-benar tak sanggup melawan. Iya, Nadia. Asal akar masih ada, nanti pasti bisa bangkit lagi. Aset usaha keluarga Wijaya ini, lepaskan saja. Nadia, kalau tidak bisa, lebih baik menyerah. Itu masih lebih baik daripada seluruh keluarga binasa. Dengar itu Nadia, lengan tak mungkin melawan paha. Kalau kau menyerah sekarang, serahkan aset keluarga Wijaya dengan patuh kepada Direktur Raka. Mungkin kami masih bisa membiarkan kau tetap hidup. Kau kira dengan ilmu sesat ini bisa membalikkan keadaan? Di hadapan kekuasaan mutlak, kau bukan siapa-siapa. Terimalah nasibmu. Kalian cuma karena lawan punya penguasa kota di belakangnya, langsung mau menyerah? Teringat leluhur keluarga Wijaya selama beberapa generasi, diberikan begitu saja kepada serigala buas ini, dan tak berani melawan? Seorang penguasa kota kecil? Kalau benar punya kemampuan seperti yang kalian gunakan, buat apa perlu kaki tangan terdepan? Seperti kalian datang ke sini mempermalukan diri? Kurang ajar! Kau berani menghina yang mulia penguasa kota? Kurang ajar! Kau berani menghina yang mulia penguasa kota? Hari ini akan kusuruh orang, hancurkan semua gigimu, dan potong lidahmu yang asal bicara ini. Pak Raka, awas! Mulut sial gadis ini sangat ampuh. Cara biasa tak bisa kalahkan dia. Latar belakangnya sudah kuselidiki tuntas. Dia cuma pernah tinggal di kuil Dewa Agung. Cuma belajar kulitnya. Pikir bisa tipu semua orang? Para pendeta, silakan muncul. Biar Nadia Wijaya lihat. Apa itu sebenarnya ajaran Tao murni? Yang mulia tanpa batas. Kau gadis tengil, berani sekali. Mau mati? Cuma satu perintah, langsung nurut, datang ke sini. Sungguh penurut. Kurang ajar. Kami dari kuil Raja Langit, para pertapa. Disuruh saudara Raka untuk usir iblis dan roh jahat dan bereskan kekacauan. Kuil Raja Langit. Kuil ini terkenal di kota awan. Ramai peziarah. Katanya ada Mahaguru Sakti di dalamnya. Setara kuil Dewa Agung. Nadia, kau sanggup lawan mereka? Nadia Wijaya, ilmu recehan yang kau pelajari di kuil Dewa Agung itu, di depan pendeta Tao sejati, cuma pamer di depan ahlinya. Mari kita lihat bagaimana kau berpura-pura sakti lagi. Para pendeta, hajar habis-habisan. Bocah perempuan tak tahu diri, ini. Tenang saja. Kami pasti berusaha sekuat tenaga untuk langsung menaklukkannya. Sebagai pelaku spiritual, seharusnya hening dan tanpa pamrih menolong dunia dan menyelamatkan manusia. Tapi kalian ini baru dapat sedikit keuntungan, langsung membantu orang jahat berbuat jahat, jadi kaki tangan orang kaya tak punya hati. Yang mau merebut harta dengan licik, ajaran Tao kalian sudah masuk ke perut anjing. Katakan, berapa uang yang Raka Hartono beri hingga bisa membeli pendeta tinggi kuil Raja Langit untuk kesini mengusir iblis? Kurang ajar. Cara kami bertindak ada alasannya sendiri. Dibayar ya dikerjakan. Itu sudah sewajarnya. Saudara senior, buang-buang waktu ngomong dengannya. Langsung tangkap, hancurkan tingkat laku spiritualnya. Lihat dia masih bisa lancang mulut. Baik, pasang formasi. Nadia Wijaya, kali ini yang kau hadapi adalah pelaku spiritual. Mari kita lihat ilmu sesatmu masih bisa digunakan. Habislah kau! Sebagai pelaku spiritual, hanya tahu uang, tak peduli benar salah. Bisa punya formasi apa? Jangan salahkan aku tak kenal ampun. Nadia Wijaya, kali ini lawanmu adalah praktisi Tao. Coba tunjukkan. Ilmu sesatmu ini masih bisa digunakan, kau tamat. Kalian yang mengaku praktisi Tao, hanya tahu uang, tak punya nurani. Bisa punya formasi macam apa? Jangan salahkan aku tak berbaik hati. Kau! Niatmu busuk, mata gelap oleh uang. Kemoceng Tao ini, kau takkan bisa pegang erat. Hati-hati, sampai langmu sendiri pun tak bisa kau selamatkan. Wanita iblis. Sudah mau mati masih berani. Berkata sombong. Lihat formasi pengunci rohku. Hadapi ini. Aduh. Lenganku. Ini tak mungkin. Mulutmu. Kau, langkahmu goyah, hati dan api dalam bergejolak, limpa dan lambung tak seimbang. Semakin cepat formasi ini bekerja, semakin kacau organ dalammu. Kusarankan, jangan sembarangan bergerak. Wanita iblis, kau diam. Kami tak percaya ilmu sesat. Aku
adik seperguruanku? Tidak mungkin. Bagaimana kalian para pendeta? Aku sudah bayar, tapi kalian belum bertindak. Langsung kalah oleh mulut sialnya. Selesai. Wah, Nadia kita hebat sekali ya. Ucapannya langsung jadi nyata. Nadia, mulutmu itu jauh lebih kuat dari formasi dia. Kau bilang patah kaki, langsung patah. Kau bilang patah tangan, langsung patah. Selama Nadia ada, dia cuma perlu bicara, takkan ada yang bisa mengusik keluarga Wijaya kita. Betul, Raka Hartono. Kau pikir bisa mengalahkan keluarga Wijaya kami? Ku beritahu, mustahil. Sekarang, masih ada jurus apa lagi? Coba keluarkan. Selama aku ada, kalian takkan pernah berhasil. Bocah tak tahu diri. Mulutmu keterlaluan besar. Aura orang ini, benar-benar ada orang hebat. Guru besar, Anda datang? Kalian tak mau belajar? Memalukan di sini. Pergi sana. Kau siapa? Nadia Wijaya, kau telah mengusik Mahaguru sesungguhnya. Dia pemimpin kuil Raja Langit. Guru Yudhira. Aku pernah dengar nama besar Guru Yudhira. Aku pernah dengar nama Guru Yudhira. Katanya bisa memanggil angin hujan, meramal nasib, ilmunya tak terbatas. Dianggap tamu kehormatan, para pejabat besar. Dianggap seperti dewa. Benar. Guru Yudhira itu benar-benar ahli sejati. Katanya kekuatannya lebih hebat dari pendeta kuil Dewa Agung. Orang sebesar itu datang. Nadia, kau masih bisa? Tentu saja dia tak bisa. Guru Yudhira, gadis iblis ini pakai mulut sialnya. Lukai murid Anda. Jangan lepaskan dia. Gadis kecil, ku dengar kau dari kuil Dewa Agung. Kuil Dewa Agung sekarang benar-benar semakin tak berguna. Orang sembarangan pun diterima. Murid yang diajar tak tahu aturan sedikit pun. Nama Guru Yudhira memang sangat terkenal, tapi nama besar belum tentu benar-benar hebat. Mungkin hanya terkenal saja, cuma cari popularitas. Kurang ajar. Mulut sialmu itu cuma ilmu kutukan yang sangat hina. Hari ini, pendeta ini akan gantikan kuil Dewa Agung, membersihkan sampah. Oh, aku ingat. Kukira wajahmu tak asing. Kau adalah Kendra dulu dari kuil Dewa Agung, kan? Kendra apa? Aku tak paham omonganmu. Betul. Kau adik seperguruan guruku, Kendra. Dulu kau jual nama kuil Dewa Agung untuk menipu harta dan wanita sampai diusir guruku. Bukan? Kau asal bicara. Terbukti, kan? Bicaramu saja gagap. Bertahun-tahun ini kau mengelabui orang, tak bisa hidup lagi, lalu lari ke sini. Jadi tukang pukul, tak malu ke? Diam. Kau bocah tengeh. Berani fitnah senior. Hari ini, ku hancurkan seluruh ilmumu, ku jebut uratmu. Berani kau bilang dirimu sesepuh. Tak heran murid-muridmu, rakus dan cabul, berhati busuk. Ternyata pemimpinnya bobrok, bawahan pun ikut rusak. Kurang ajar, meski gurumu ada di sini, dia takkan berani bicara begitu padaku. Mulutmu ini pantas ditampar. Kau belum tahu ya, selama bertahun-tahun di gunung, ilmu andalanku adalah mulut sial ini. Kalau tak percaya, coba saja. Mulutmu itu bukan apa-apa. Karena tahu, aku ini paman gurumu, seharusnya kau menyerah patuh dan tunggu hukuman. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Tak peduli ikatan seperguruan, menggunakan senioritas untuk menindas junior. Lihat dirimu sendiri, masih adakah sisa aura pertapaan? Pakaian dan perhiasanmu ini, jepit rambut giok, kemoceng bertabur permata, semua dibeli dengan uang tipuan. Benar kan? Tidak takut Dewa Agung marah, menyambarmu dengan petir? Kau jangan di sini, membesar-besarkan untuk menakuti. Aku setiap hari dengan tulus memuja Dewa Agung. Liontin giok Dewa Agung ini telah kusucikan dan kuberkati. Dewa Agung pasti melindungiku. Bukan seperti dirimu, si iblis, bisa digoyang dengan beberapa fitnah. Kau bersekongkol dengan Raka Hartono. Si penjahat ini berusaha merebut aset orang lain. Kejam dan tak berperi kemanusiaan. Kalau Dewa Agung benar-benar berkuasa, mana mungkin dia menerima persembahan dari penjahat sepertimu? Menurutku Liontin Giok ini tidak bisa melindungi nyawamu. Justru karena kejahatanmu akan mendatangkan bencana. Omong kosong. Dewa Agung Maha Melihat. Tentu tahu hamba ini datang untuk mengusir iblis dan roh jahat, menegakkan keadilan. Kau! Patung Dewa Agungku. Aduh, ini, Dewa Agung menunjukkan mukjizat, tidak lagi melindungi. Pendeta tahu yang jatuh ini, atau mulut sial Nadia, lagi-lagi terbukti. Lihatlah, Dewa Agung sudah tak mengakuimu lagi. Balasan untukmu baru saja dimulai. Dewa Agung sudah tak mengakuimu lagi.
Balasan untukmu. Baru saja dimulai. Jangan bengong, guru. Mulut bocah ini terlalu ajaib. Segera bungkam mulutnya agar dia tak bisa lagi mengoceh. Wanita iblis, biar kau pandai bicara, menyesatkan orang, hari ini hamba akan membuatmu tak bisa lagi bersuara. Langit dan bumi purba, alam semesta nan purba, kubungkam mulutmu. Tidak! Kau kenapa? Hok, 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 hok. Nadia, kau tak bisa bicara. Aduh, gimana ini? Aduh, ini. Nadia, mulutmu. Benar-benar dia bungkam. Apa pendeta tua ini memang ada kemampuannya? Mulut sial Nadia tak bisa dipakai lagi. Aduh, gimana ini? Aduh, ini. Nadia, mulutmu. Benar-benar dia bungkam. Apa pendeta tua ini memang ada kemampuannya? Mulut sial Nadia tak bisa dipakai lagi. Kau kakek jahat. Berani-beraninya kau menyergap adikku. Hahaha, mulut sial si iblis ini sudah dibungkam. Lihat kau masih bisa berulah. Tanpa mulut, omong kosong ini, kau cuma sampah. Bagaimana? Tak bisa bicara? Rasanya enak. Nanti lihat bagaimana kau minta ampun. Direktur Raka, sekarang kubawa si iblis ini ke kuil Raja Langit. Akan kusiksa perlahan. Uang yang kau janji, jangan lupa. Tenang sepeser pun takkan kurang. Senang bekerja sama. Paman guru, cara kau sungguh hina. Syukurlah. Aduh, kamu. Putriku dilindungi langit. Dilindungi langit. Untung tak apa-apa. Dulu aku selalu bilang, kamu punya mulut sial. Rupanya aku yang buta. Adik kita ini mana bisa dibilang mulut sial? Adik kita ini adalah bintang keberuntungan keluarga Wijaya. Iya, Ini mana mungkin? Hai Paman Guru Chandra. Setelah bertahun-tahun, selain berkeliling menipu orang, ilmu kaitmu sama sekali tak berkembang. Tak mungkin. Serbuk pembungkam suaraku, kau jelas-jelas menghirupnya. Serbuk pembungkam suara? Kukira kau sudah menguasai ilmu jimat yang hebat. Ternyata masih pakai trik murahan yang tak layak ini dari keliling. Yang kau sembunyikan di lengan bajumu tadi adalah sejenis serbuk obat saraf. Kau ingin memakainya untuk melumpuhkan saraf wajahku agar aku tak bisa bicara ya? Kamu, Sayangnya, gerakan kecilmu sebelum bertindak sudah lama kulihat. Saat kau lengah karena terlalu bangga, aku sudah diam-diam menelan pil penawar racun. Akal kecilmu tak mempan padaku. kau fitnah aku. Mencemarkan nama pendeta tahu ini, merusak reputasiku. Reputasi. Reputasimu. Masih perlu kuhancurkan lagi? Konon selama bertahun-tahun ini, kau mengandalkan trik murahan dan tipu mata, banyak menipu orang malang, yang buntu tak punya jalan keluar dengan obat palsu. Uang haram yang kau dapat selama ini. Setiap sennya, dibayar dengan darah dan air mata orang lain. Aku tidak. Kau mengada-ada. Itu semua kemampuanku yang asli. Itu untuk menolong. Menolong orang. Mereka yang kau tipu dengan obat palsu, sampai keluarga hancur dan orangnya binasa, yang buntu tak punya jalan keluar. Roh gentayangan mereka, semuanya sedang mengawasimu. Hukum sebab akibat pasti berlaku, balasan pasti datang. Dosa yang kau perbuat akan berbalik satu persatu, menimpamu sendiri. Kau masih berani mengada-ada. Mungkin balasannya adalah, sekarang, Perutku sakit sekali. rasa sakit seperti ini, mungkin seperti yang dirasakan pasien asitus hati yang kau celakai. Aku tak bisa bernapas. Sepertinya, pasien penyakit paru-paru yang diobatinya dengan air abu jimat sampai terlambat, juga ingin membuatnya merasakan penderitaan. Kakiku, tak bisa merasakan apa-apa. Kakiku, Inilah yang dirasakan pasien stroke, yang lumpuh sebelah karena ulahnya. gatal. Aku sangat gatal. Seluruh tubuhku gatal sekali. ini pasti salep palsunya yang membuat pasien yang seluruh kulitnya membusuk merasakan penderitaan. Penipu tua, ini balasan untukmu, kau pantas menerimanya. Penderitaan mereka. Sekarang kau bisa merasakannya sendiri. Keponakan, mengingat kita berasal dari perguruan yang sama. Ampuni Paman Guru kali ini. Penderitaanmu hari ini, bukan aku yang berikan, tapi selama bertahun-tahun, kejahatan yang kau lakukan, dosa yang terkumpul, berbalik menyerang dirimu sendiri. Ini konsekuensi yang harus kau tanggung. Aku mengaku salah, aku bertobat. Aku takkan menipu lagi. Uang hasil tipuanku, harta haram akan kukembalikan. Dilipat gandakan. Tidak cukup. Aku akan menyerahkan diri. Aku bersekongkol dengan pejabat, menipu uang, bahkan pernah buat rekayasa feng shui yang mencelakai. Aku terima hukuman hukum. Mulai sekarang bertapa menyepi, bertobat atas dosa. Benar-benar menyesal, baru ada kesempatan menebus dosa. Ingat perasaanmu hari ini. Ingat kata-katamu hari ini. Semua sudah ditakdirkan. Sebab akibat berputar, balasan pasti datang. Kalau masih menipu,
Serangan balik berikutnya pasti lebih parah. Aku ingat, aku akan pergi sekarang. Ke tempat yang seharusnya. Kau ngapain, Guru? Kok bisa kau langsung menyerah? Kau malah sujud ke dia? Sungguh sampah. Guru! Kok bisa kau kalah dari seorang gadis kecil? Cepat cari akal. Minggir. Kusarankan kalian, jangan anggap sebab akibat sebagai omong kosong. Kalian hati-hatilah. Sekarang, giliran kalian. Tuan Raka, kau jangan takut padanya. Ini semua perbuatan Nadia, tipu muslihatnya. Jangan takut padanya. Diam kau! Siska! Sudah saat seperti ini, kau mau bunuh aku? Enyahlah! Nona Nadia, Ketua Dewan Nadia, aku salah. Mohon ampuni saya. Lepaskan saya. Kau bukan sadar salah. Kau hanya takut. Raka Hartono, sekarang kau tahu takut? Kau lupa 20 tahun lalu, bisnis keluarga Hartono gagal. Dikejar debt collector. Siapa yang menolong saat susah? Meminjamkan dana besar? Membantu lewati kesulitan? Itu kami, keluarga Wijaya. Benar. Kami keluarga Wijaya berjasa pada kalian, tapi kau tak balas budi, malah serang keluarga Wijaya. Manfaatkan kekacauan kami, bersekongkol dengan pengkhianat. Ingin lahap kami sepenuhnya. Ini bukti kau tak tahu terima kasih. Lupa budi dan tak tahu balas. Kau ini serigala tak tahu balas budi. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku yang lupa budi. Aku bukan manusia. Ini bukan ideku. Semua gara-gara dia. Siska si gadis manis ini menggoda aku. Ingin bersekongkol denganku. Untuk mengambil semua milik keluarga Wijaya. Dan menguasainya. Raka Hartono, dengan kau bisa menyerang air kotor ke arahku? Jelas-jelas kau yang memaksa dan mengancamku. Bilang kalau aku tak mendengarmu, kau akan menghancurkanku. Aku hanya perempuan lemah. Aku bisa apa? Semua ini kau yang memaksaku. Omong kosong. Siska, kau si gadis manis. Masih mau mencelakakanku? Aku bersedia mengganti rugi. 100 kali lipat, 1000 kali lipat atas kerugian keluarga Wijaya. Aku bersedia menyerahkan setengah aset usaha keluarga Hartono kepada keluarga Wijaya. Berilah aku jalan hidup. Bisa ku beri kau kesempatan untuk introspeksi diri dan pikirkan bagaimana jadi orang baik. Pergi. Baik. Ayah, kakak-kakak kedua. Aku benar-benar dipaksa, sampai tak punya jalan keluar. Siska, sampai sekarang kau masih berakting, masih mau cari simpati, dan lemparkan tanggung jawab. Kau benar-benar seorang yang penuh rencana jahat, serigala berhati ular yang tak tahu balas budi. Gila dan kejam, tak punya kemanusiaan. Nadia Wijaya, kau adalah bintang sial yang dibuang oleh keluarga Wijaya. Atas dasar apa kau kembali? Atas dasar apa kau menguasai keluarga Wijaya? Atas dasar apa kau berdiri di atas kepalaku? Aku tak terima. Aku tak rela. Kau cuma lagi beruntung saja. Diamlah kau, dasar makhluk pembawa petaka. Nadialah putri kandungku. Yang sebenarnya, dialah putri asli keluarga Wijaya. Dia bukan bintang sial, dia bintang keberuntungan. Dia penyelamat. Jika bukan karena Nadia, keluarga Wijaya sudah hancur oleh kalian, para pengkhianat tak berperasaan. Kau bersekongkol dengan Raka Hartono, mengkhianati keluarga Wijaya, menghina orang tua dan saudara. Kaulah biang kerusakan. Bintang sial keluarga Wijaya adalah petaka terbesar. Siska. Keluarga Wijaya kami telah membesarkanmu selama 20 tahun, memberimu hidup mewah, memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau tak tahu berterima kasih, malah bersekongkol dengan orang luar, berusaha merebut tempat yang bukan milikmu. Kau tak layak menyandang nama Wijaya. Siska, kaulah yang sebenarnya makhluk pembawa petaka terbesar di keluarga Wijaya. Pergi. Baik. Aku pergi. Nadia Wijaya, aku takkan membiarkanmu begitu saja. Kau benar-benar seperti kata para gunung dan sungai bisa berubah, tapi watak asli sulit berubah. Orang sepertimu, cepat atau lambat akan jatuh tersungkur. Kau memang mulut sial. Nadia. Putriku, ayah minta maaf padamu. Kalau bukan kau hari ini, keluarga Wijaya sudah hancur. Kau penyelamat keluarga kita. Nadia, kakak minta maaf. Dulu kukira kau pulang, cuma mau rebut harta. Banyak ucapanku yang kasar. Hari ini baru kusadari. Ternyata, kaulah satu-satunya yang bisa memimpin keluarga keluar dari kesulitan. Nadia, kakak kedua salut padamu. Sungguh-sungguh. Mulai sekarang, kaulah tiang utama keluarga ini. Kakak kedua nurut padamu. Ayah, kakak kedua, tak usah begini. Di dunia ini, tak ada yang namanya bintang keberuntungan atau bintang sial. Nasib buruk itu hanya karena keluarga, hanya menghabiskan warisan. Tak mau maju, saling curiga. Baru memberi orang luar kesempatan untuk menyerang. Petaka pun datang bertubi-tubi. Asal kalian sadar sepenuhnya, hentikan konflik internal, fokus pada hal yang benar, maka keberuntungan akan datang. Hari ini keluarga kita bisa lolos dari cobaan ini, bukan cuma karena usahaku sendiri,
tapi juga karena kemauan kalian. Di saat genting, untuk berdiri bersama, Kau benar. Ayah mengerti. Mulai hari ini, keluarga Wijaya, kaulah kepalanya. Grup Wijaya, kaulah ketua dewan. Kami semua mendukungmu sepenuh hati. Betul. Baiklah. hari ini, kita akan tunjukkan pada semua orang. Keluarga Wijaya, mulai hari ini, akan berubah. Kakak, selama bertahun-tahun ini, kakak duduk di kursi roda. Pernahkah terpikir, nasib bisa diubah? Kakiku terasa. Kaki terasa. Ayam. Adik. Kakiku bisa digerakkan. Nadia, kamu. Kakak, kalau ingin mengubah nasib, kamu harus punya tekad pantang menyerah. Kakak, meridianmu yang tersisa baru saja dilancarkan. Masih butuh waktu untuk pulih dan latihan. Tapi berdiri dan berjalan lagi. Cuma masalah waktu. Kakak harus minum obat teratur dan rajin berlatih. Suatu hari pasti bisa berdiri. Baik. Kakak akan patuh padamu. Nadia. Ayah bingung. Bagaimana membalasmu? Adikku tersayang, apa yang kau inginkan? Akan kami usahakan. Benarkah? Dengarkan baik-baik. Aku ingin... Dengarkan baik-baik. Aku ingin ayam panggang, lobster, dan kue bunga. Ada. Nadia, selama kau mau makan, apapun akan kami sediakan. Kakak segera siapkan untukmu. Nadia, kau adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Apa yang kau suka, itu yang akan kita makan. Bintang keberuntungan atau bintang sial, hoki atau sial, semua sudah takdir. Hari ini ulang tahunku, juga awal baru untuk semua orang. Selama kita keluarga Wijaya, saling tulus, hidup jujur rendah hati, bekerja keras dan tekun, keberuntungan akan datang. Kebahagiaan pun terkumpul. Semoga kalian semua Jadi orang baik, Selalu beruntung. Hidup penuh berkah. Dan kaya raya. tahun 2026 sukses.